Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, eh, saudara-saudara semua, sahabat-sahabat dimanapun berada yang hadir, khususnya yang hadir pada malam hari ini, selamat datang dan mudah-mudahan kita saling mendoakan ya supaya tidak ada kejadian yang tadi di awal ya. Mohon maaf karena mungkin karena share di linknya itu eh, tidak difilter, jadi ada kejadian tadi. Bismillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, di tengah-tengah kita sudah hadir Kak Yuli yang dari Solo. Assalamualaikum, Kak Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, saya akan memberikan beberapa narasi dan kita termasuk mengenalkan Kak Yuli itu siapa. Nah, para kakak, para mbak, para Mas dan semuanya yang hadir di Zoom kali ini Icon atau ICEP Conference Talk ini membahas tentang bagaimana anak-anak atau membangun sikap tangguh pada anak. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir eh, Kak R. Yuli Budi Rahayu. Nah, beliau adalah seorang psikolog dan psikoterapis yang berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam praktek psikologi klinis dan pendidikan. Kak Yuli, dosen yang luar biasa di UIN Raden Mas Said, serta aktif sebagai konsultan di berbagai lembaga seperti TK Aisyah Karangasem dan Pondok Darul Quran Karanganyar. Kak Yuli juga merupakan Certified Hypnotherapist dari IACH dan penulis beberapa buku terkait psikologi, seperti Sembuh dari Depresi dan Therapeutic for Children. Beliau telah menjadi narasumber tetap di Radio Ria FM Solo dan berkontribusi aktif dalam edukasi kesehatan mental masyarakat melalui seminar dan terapi. Mari kita sambut Kak Yuli yang akan berbagi ilmu dalam webinar kali ini. Silakan, Kak Yuli. Ya, terima kasih Kak Agus ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam ini saya akan sharing mengenai informasi pengasuhan orang tua ke anak ya. Jadi mengenai bagaimana orang tua itu membangun ketangguhan pada anak ya. Mohon izin saya mau share eh, materi saya dulu. Baik. Sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Ya, sudah. Ya. Membangun sikap tangguh pada anak. Ya. Jadi, kenapa ini sangat penting untuk para orang tua? Karena kalau kita melihat fenomena pada akhir-akhir ini kan orang banyak melihat bahwa anak-anak sekarang atau individu sekarang itu tidak setangguh individu zaman dulu ya. Jadi di generasi sebelumnya ya. Sehingga sekarang itu banyak anak, bahkan kalau kita lihat di medsos, mereka kurang mau berjuang terhadap apa yang harus mereka lakukan. Sehingga akhirnya kemampuan yang seharusnya dia anak-anak itu bisa, tapi pada akhirnya mereka justru tidak bisa mengoptimalkan potensi kemampuan yang dimiliki. Sehingga ini yang perlu diketahui, dipahami oleh banyak orang tua, bagaimana nanti kita bangun sikap tangguh pada anak. Ya. Nah, kemudian tantangan yang sulit itu apa pada anak ketika kita ingin mengajarkan mereka sikap tangguh ya. Jadi yang pertama adalah ketika anak itu merasa kehilangan orang terdekat ya. Jadi bisa keluarga, saudara, bahkan teman sendiri seperti itu. Ini juga akan bisa membuat anak-anak atau individu itu juga merasa kurang bisa tangguh ketika tiba-tiba ada peristiwa seperti itu.
Kemudian perubahan sosial ekonomi keluarga. Nah, misalnya ketika orang tua terkena PHK atau ekonomi ya, jadi kemudian ada konflik dengan pasangan antar bapak dan ibu, ya itu juga menjadikan problematik anak untuk mereka juga akan susah juga untuk menghadapi tantangan yang dihadapi. Kemudian menyaksikan atau mengalami kekerasan fisik ataupun mental ya. Jadi bisa dibetak dengan kata kasar, bahkan dipukul. Ini juga menjadikan mereka juga belum bisa bagaimana bersikap. Kemudian masalah pertemanan, ya, dan akhirnya juga mengalami kegagalan. Ketika ada kompetisi dan anak itu mengalami kekalahan atau kegagalan, akhirnya mereka juga bisa mengalami kurang siap atau kurang tangguh untuk menghadapi situasi yang dihadapi. Ya. Dampaknya apa biasanya yang terjadi? Jadi ketika peristiwa yang saya sampaikan di awal tadi itu terjadi, ada beberapa yang terlihat dari perilaku anak-anak ya. Jadi mereka tidak mau berpisah dari orang tua atau orang yang eh, apa namanya memberikan perlindungan ya. Jadi mereka akan merasa aman dengan orang terdekat seperti itu. Kemudian ada perilaku yang lain adalah kadang sering menangis, bahkan juga sering menunjukkan rasa takut. Nah, bagi anak yang mungkin usianya sudah agak besar ya, mungkin anak-anak atau mungkin SMP, kadang bisa muncul nih kembali perilaku yang sebenarnya itu juga tidak sudah tidak muncul lagi, tapi karena ketakutan atau hal yang membuat dia nggak nyaman, kadang dia juga bisa muncul perilaku apa ngompol ya, itu bisa muncul lagi. Kemudian tidak nafsu makan, bahkan anak juga mudah merasa sakit karena kondisi ini. Kenapa kita penting memberikan penanaman karakter pada anak ya? Karena kalau kita memahami sendiri, karakter itu juga akan dipengaruhi oleh tumbuh kembang. Jadi, ketika usia dini, itu akan berkembang semua aspek-aspek yang nanti akan dibutuhkan dalam perkembangan karakter anak. Ya, baik aspek kognitif, motorik, bahasa, sosial, emosi, bahkan psikologis. Nah, di sini saya akan membahas mengenai aspek sosial emosi yang tentunya lebih fokus kepada resilient atau ketangguhan itu sendiri. Karena di usia dini atau kita menyebutnya golden age sendiri itu adalah masa-masa yang paling penting untuk anak-anak itu nanti akan muncul sikap tangguh ketika menghadapi sesuatu masalah atau sesuatu hal yang dihadapi di tantangannya seperti itu ya. Nah, anak tangguh itu apa? Jadi kalau kita melihat anak tangguh itu adalah anak yang mampu menyesuaikan diri ya. Dia berani menghadapi tantangan dan bahkan dia bisa bangkit kembali ketika mengalami satu masalah atau kesulitan di situ. Nah, kemudian ketangguhan itu sendiri juga tidak bisa tiba-tiba bawaan dari lahir ya, tapi karena ketangguhan anak itu akan diperoleh dengan pendampingan atau dilatih anak sejak usia dini oleh orang tua. Jadi kalau kita berharap nanti anak itu akan bisa berkembang sendiri di usia fase berikutnya itu tidak bisa karena memang ketangguhan itu memang dilatih dari awal, terutama di masa golden age sendiri seperti itu. Nah, ketika kita berbicara mengenai golden age sendiri atau ketangguhan ini yang terjadi ya. Jadi bentuk-bentuk ketangguhan yang muncul pada anak itu adalah di sini ya. Jadi paling tidak anak kita akan bisa melihat anak itu mampu menyesuaikan diri terhadap situasi sulit. Atau paling mudah itu kalau kita melihat anak itu mudah berinteraksi dengan orang lain. Dengan teman baru pun dia juga akan mudah. Bahkan ketika dia mengalami kesulitan, dia mau berjuang sendiri seperti itu. Kemudian anak itu mampu mengontrol diri ya. Kendali dirinya bagus, emosinya terkontrol. Kemudian ada kemampuan berempati, ada kepekaan dia dalam atau kepedulian dengan orang lain. Kemudian ada sikap menghormati, menghargai orang lain, bahkan individu itu mampu menyemangati sendiri ketika berada dalam kondisi yang lemah atau baru down seperti itu. Nah, kalau ini dimiliki oleh seseorang atau anak, maka pada akhirnya anak itu akan bisa menghadapi atau siap menghadapi tantangan di depan seperti itu. Nah, dampaknya apa kalau anak tidak tangguh? Ini yang terjadi. Ya, ini mungkin eh, sikap-sikap perilaku yang banyak kita lihat di sekitar kita seperti itu. Cenderung larut dalam perasaan negatif. Bahkan dia cenderung menilai dirinya negatif. Nah, dua hal ini juga akhirnya membuat ketika kita menjumpai di sekitar kita banyak anak-anak atau remaja itu overthinking ya. Bahkan dia tidak yakin dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena apa?
individu itu sering berpikir negatif dulu terhadap apa yang akan terjadi di dalam dirinya seperti itu. Kemudian mudah menyerah, sehingga ketika ada kegagalan tidak mau berjuang lagi, bahkan tidak mau bangkit lagi, sehingga dia pesimis seperti itu. Bahkan yang terjadi apa ketika itu berulang-ulang, individu itu bahkan dia takut menghadapi tantangan. Ini yang terjadi sekarang. Sehingga kalau kita melihat juga banyak akhirnya perilaku-perilaku yang akhirnya mengarah kepada kriminal juga ya, karena mereka cenderung menunjukkan emosional negatifnya ketika menghadapi masalah seperti itu. Nah, sedikit saya akan apa namanya sharing mengenai kenapa anak itu bisa berkembang atau tangguh ya. Jadi kalau kita melihat dari dinamika atau perkembangan otak sendiri, jadi kalau kita melihat itu ada usia 0 sampai 7 sampai berikutnya ya. Jadi kemampuan atau ketangguhan anak itu sebenarnya akan berkembang itu antara 0 sampai 7 tahun ya. Jadi ketika orang tua itu mengasuh dengan tepat di usia dini, jadi kalau 0 sampai 7 tahun itu kan masa golden age gitu ya. Jadi ketika perkembangan itu berjalan dengan normal, bahkan orang tua juga memberikan pengasuhan yang tepat, maka anak itu akan memiliki kemampuan atau ketangguhan ketika nanti dia akan berkembang di fase berikutnya. Ya. Sehingga ketika anak di fase 0 sampai 7 tahun itu dia sudah memiliki apa namanya sikap tangguh, maka kemudian ketika dia melewati fase berikutnya di usia 7 sampai 15, maka perkembangan yang akan muncul adalah kemampuan kecerdasan dalam intelektual. Ya, sehingga ini yang akan terjadi adalah ketika ketangguhan itu didapatkan anak di usia dini, maka di usia fase berikutnya kemampuan anak yang berkembang adalah dia akan bisa memecahkan masalah, problem solving, karena akan cenderung kreatif. Kemudian dia juga bisa muncul inovatif. Dan ini sejalan ketika aspek ketangguhan itu sudah muncul di usia 0 sampai 7 tahun. Nah, kemudian kalau akhirnya sampai usia 14-15 itu juga aspek itu juga berkembang di kemampuan kecerdasan tadi, maka di fase berikutnya di usia lebih 15 tahun, maka ini bisa dikatakan anak itu sudah akan berkembang ke fase unggul ya, karena dia sudah membawa bekal ketangguhan di usia dini tadi, kemudian dia juga sudah mengembangkan kemampuan di kecerdasan, dan akhirnya dia akan mengelolanya atau mengolah di usia berikutnya yang akhirnya anak akan lebih bisa memiliki apa namanya kemampuan yang unggul ya. Nah, ini kalau kita melihat sedikit itu ada beberapa aspek yang saya sampaikan. Nah, jadi ada emosi 50%, kinestetik 45%, rasio 5% itu. Di sini pengasuhan-pengasuhan di masa golden age itu yang orang tua juga harus paham di usia 0 sampai 7 ataupun 8 itu emosinya itu lebih banyak dibandingkan aspek kinestetiknya. Karena anak-anak itu kan ketika emosinya bagus, ini akan mengembangkan aspek yang lain. Jadi jangan sampai salah ya, kadang banyak orang tua itu ketika anak di usia dini itu banyak orang tua justru lebih mengejar kepada apa namanya kognitifnya. Bagaimana anak itu harus dia mampu membaca, dia mampu berpikir, bahkan banyak orang tua memberikan kegiatan les atau ekstra yang sebenarnya itu untuk anak 0 sampai 8 itu belum berkembang matang karena yang berkembang awal paling paling dominan itu adalah di emosinya. Jadi orang tua harus bisa memperhatikan bagaimana emosi orang tua ketika memberikan pengasuhan ke anak sehingga anak harus selalu dalam keadaan bahagia. Nah, kalau ketika dalam bahagia itu nanti anak justru akan bisa menyerap semua informasi yang memang dia harus pelajari di situ. Nah, kemudian kinestetiknya 45% itu adalah memang anak-anak di usia itu kan banyak bergerak ya. Sehingga perkembangan emosi dan motorik itulah yang kalau dikembangkan dengan optimal justru nanti akan menstimulasi kemampuan kognitif yang lain di rasio tadi. Karena di usia 0 sampai 7 tahun itu lebih dominan atau lebih dikembangkan di aspek emosi sama kinestetiknya. Nah, kemudian berkembang lagi ketika dia di usia 7 sampai 15 sudah berkurang nih emosinya. Tapi kemampuan rasionya sudah meningkat di situ. Karena di usia 6 sampai 7 tahun itu perkembangan kognitinya udah mulai berkembang nih anak-anak itu ya. Jadi akhirnya kalau kita sudah memberikan materi-materi yang agak berat, anak sudah bisa memahami di situ. Nah, yang berkurang apa? Di emosi sudah agak berkurang, kemudian kinestetik geraknya sudah berkurang lagi di situ. Nah, kemudian ketika berkembang lagi di usia berikutnya, yang
berkembang lebih banyak adalah yang dominan adalah di rasionya. Ya. Emosi karena sudah anak itu sudah berkembang maka dia sudah bisa menyeimbangkan antara perkembangan emosi yang dia sudah memahami oh kalau sedih seperti ini, kalau bahagia seperti itu. Dan kinestetiknya sudah berkurang lebih banyak karena memang ini kan kalau usia 15 kan usia remaja ya. Jadi anak sudah tidak banyak beraktivitas dengan motoriknya. Sehingga dia lebih mengedepankan banyak aktivitas dalam kognitifnya di situ. Ya. Sehingga kalau kita berharap anak kita itu juga berkembang ketangguhannya bagus, memang akan lebih baik di usia 0 sampai 7 tahun atau usia dini itu orang tua memperhatikan bagaimana pengasuhannya. Ya. Nah, ini yang terjadi sedikit juga ya saya sampaikan bahwa di masa golden age ya, jadi perkembangan otak itu ketika lahir udah 25% nih anaknya. Nah, ketika 4 tahun sudah 50% ya. Sehingga eh, kalau kita itu memberikan apa namanya role model atau bahkan kita memberikan informasi ke anak itu di usia 4 tahun anak sudah bisa menyerap semua ini. 50% anak sudah bisa merekam itu ya. Dan ketika di usia 8 tahun kemampuan otak anak itu sudah berkembang 80% di situ. Nah, sisanya 20% itu nanti ya selama kita itu berkembang ya. Jadi ya remaja, dewasa, sampai seperti itu. Tapi ketika di usia 8 tahun ke bawah, perkembangan otak itu sudah berkembang 80% dari 100%. Makanya kalau kita itu ingin mengajarkan anak dalam hal yang entah di bidang moralnya, aspek moral, ketangguhannya, aspek dan lain-lain dalam aspek kemampuan anak, di usia dini itu adalah masa-masa emasnya anak, kita stimulasi seperti itu. Ya. Kemudian nah, apa sih ciri-ciri anak tangguh itu? Pada akhirnya kita akan bisa melihat ketika anak itu tangguh, maka dia akan memiliki konsep diri yang positif. Nah, konsep diri positif itu adalah anak itu akan bisa menilai dirinya itu memiliki potensi. Dia yakin dengan apa yang dia miliki dan bahkan ketika dia menghadapi kesulitan pun dia yakin bisa melalui itu. Ya. Kemudian mampu mengendalikan diri, pantang menyerah, dan mau terus belajar. Jadi kalau misalnya ada yang sudah dia pelajari dan dia itu merasa kurang, dia akan terus belajar di situ. Dan dia akan optimis, dia akan selalu yakin. Nah, coba kita lihat fenomena sekarang ya. Banyak anak-anak atau individu ketika kita menanyakan mungkin masalah apa cita-citamu yang akan kamu lakukan. Respon mereka mungkin banyak yang tidak tahu. Bahkan saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Atau bahkan ketika diberikan alternatif pun, pilihan, kamu milih A atau B. Kadang mereka akan mengembalikan yang bertanya, terserah seperti itu. Nah, ini berarti ada beberapa hal yang perlu kita apa namanya perhatikan, ada yang perlu kita perbaiki dalam pola pengasuhan kita ya. Memang kalau banyak orang tua juga berpikir bahwa ketika anak-anak itu bersekolah, kadang mereka menyerahkan kepada pihak sekolah untuk memperbaiki perilaku atau bahkan memperbaiki bagaimana perkembangan kognitifnya. Tetapi kembali lagi di awal, perkembangan anak itu akan lebih bisa optimal kalau keluarga sendiri yang akan mengoptimalkan seperti itu. Nah, kemudian akan ditambahkan dengan dukungan yang bagus kalau dari sekolah, ya guru dan sebagainya, itu akan bisa lebih mengembangkan anak secara optimal seperti itu. Ya. Nah, kenapa kita perlu menanamkan sikap tangguh pada anak? Nah, pada akhirnya ini yang kita harapkan, ya. Jadi harapan kita itu adalah nanti di akhir fase atau bukan di akhir fase ya, di fase-fase perkembangan berikutnya, anak itu akan memiliki kesehatan mental yang baik. Nah, mental yang baik itu seperti apa? Jadi mental yang baik itu anak terhindar dari yang apa namanya permasalahan psikologis ya, permasalahan di mental. Baik itu dari kecemasan, kemudian stres, bahkan depresi. Jadi paling tidak itu terhindarkan dari anak-anak yang memang dia memiliki sikap tangguh. Ya. Kemudian ketika anak itu memang perlu ditanamkan sikap tangguh itu, kita berharap bahwa anak itu nanti bisa yakin, percaya pada kemampuan yang dimiliki. Ini kalau kita hubungkan dengan konsep diri tadi, ini yang terjadi. Anak yang punya konsep diri positif itu dia percaya pada kemampuan yang dia miliki, ya. Kemudian ketika dia punya konsep diri positif pun, kenapa sikap tangguh juga perlu diberikan? Karena anak itu nanti akan bisa lebih bisa bersaing. Dia mau berkompetisi dengan orang lain, ya. Jadi bahkan ketika apa namanya orang itu juga tidak terlalu bagus prestasinya, dia tetap mau berusaha untuk bersaing di situ. Dan yang paling penting juga ini
anak-anak yang memiliki sikap tangguh itu dia akan lebih mudah berinteraksi sosial. Dia mau berteman, bahkan dengan teman baru pun dia juga mudah untuk berinteraksi. Nah, ini yang juga menjadi perhatian juga karena sekarang anak-anak lebih banyak atau lebih sering itu dia apa namanya menyendiri ya, atau mungkin asik dengan eh, aktivitasnya sendiri. Ya mungkin kalau kita melihat ketika mereka sudah memegang gadget, ya sudah, itu yang dilakukan. Bahkan kadang teman sebangku pun atau teman sekelas pun mereka juga kadang tidak tahu secara detail bagaimana karakter teman-teman sekitarnya, atau bahkan tidak kenal juga juga bisa seperti itu. Ya. Nah, peran orang tua apa? Ini yang eh, perlu kita perhatikan juga bahwa ada beberapa peran orang tua yang ternyata ini juga bisa membuat anak kita itu tidak tangguh ya, terlalu memanjakan. Jadi ini yang perlu kita hindari juga di situ. Kenapa? Karena kalau kita memanjakan anak, ini yang terjadi ya. Jadi ketika kita memanjakan itu adalah selalu memberikan kebutuhan anak atau bahkan keinginan anak ya. Dan bahkan apa yang diminta anak itu kita selalu memberikan. Nah, ini permisif kalau dalam pola asuh ya. Karena kalau kita terlalu memanjakan ini yang terjadi ya. Maka sikap tangguh itu justru akan tidak bisa berkembang di situ. Kadang kalau saya konseling seperti itu ya, mereka juga akan memberikan respon bahwa saya bekerja untuk anak saya. Jadi kalau anak saya memang meminta, saya harus memberikan itu. Tanpa mereka berpikir dampak dari apa yang mereka berikan di situ. Karena mereka berpikir bahwa saya kerja cari uang, uang untuk anak saya, sehingga apa? Akhirnya yang terjadi adalah pola memanjakan di situ, ya. Nah, kemudian ini ya, jadi kebalikan dengan memanjakan. Jadi orang tua terlalu mengekang atau menetapkan target hidup anak ini juga akan bisa membuat anak tidak tangguh seperti itu, ya. Jadi apa sebabnya? Jadi ketika nanti orang tua itu terlalu mengekang atau mungkin banyak aturan, banyak larangan, atau bahkan membuat target anak itu harus nomor satu misalnya, maka pada perkembangannya nanti anak juga tidak akan berani mencoba tantangan. Karena semua hal yang dia lakukan itu sesuai dengan instruksi atau aturan dari orang tua, sehingga mereka kalau mau melakukan sesuatu juga menunggu instruksi dari orang tua, sehingga inisiatif tidak berani muncul di situ. Dan kemudian ketika ini juga berkembang terus, makanya justru akan meruntuhkan semangat ketangguhan. Anak akan bergantung orang tua, bergantung dengan instruksi orang tua. Sehingga kalau kita melihat, ternyata pengasuhan terlalu memanjakan ataupun terlalu mengekang itu ternyata juga memberikan kontribusi kurang tangguhnya anak di perkembangan berikutnya. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Jadi orang tua itu ketika ingin mengembangkan ketangguhan anak itu harus memperhatikan bagaimana pengasuhannya. Jadi kalau kita mungkin sedikit pernah membaca ada pengasuhan pola pengasuhan orang tua, otoriter, kemudian demokratis, permisif, yang mungkin banyak kita ketahui tiga hal itu. Ya ini ya kita bisa memberikan pengasuhan yang apa namanya ideal untuk anak-anak kita. Seperti di awal tadi, memanjakan juga kurang bagus, terlalu mengekang juga kurang bagus. Berarti kita bisa bersikap demokratis kepada anak dengan catatan ketika anak itu memang kurang bisa berkembang, kita berikan motivasi, tapi ketika anak sudah bisa melakukan, kita bisa melepaskan di situ ya. Kemudian sikapnya, sikap itu adalah bagaimana anak itu akan bisa melihat apapun yang dilakukan orang tua dari sikap yang ditunjukkan di situ. Sehingga orang tua pun juga harus bisa mempertimbangkan bagaimana sikap perilaku yang akan dimunculkan di keluarga mereka ketika itu nanti bisa dilihat oleh anak-anak mereka. Karena ini juga akan berpengaruh kepada sikap tangguhnya anak ya. Misalnya ketika ada masalah ya, orang tua yang memiliki apa namanya kurang yakin dengan apa yang dia lakukan, ini juga akan bisa menularkan perilaku juga anak kurang yakin juga untuk bisa menyelesaikan masalah di situ. Meskipun ketika beberapa mau menyampaikan, saya tidak mengajarkan itu, tetapi sikap yang nggak langsung dilihat oleh anak itu yang akhirnya terpola dalam mindsetnya anak di situ ya. Kemudian orang tua juga perlu bekerja sama dengan sekolah. Hal ini untuk bisa mencari atau mendapatkan informasi ketika di sekolah itu perkembangannya bagaimana. Sehingga akan bisa disinkronkan, dimatchkan antara perilaku anak di rumah dengan di sekolah. Ada perbedaan apa tidak? Kalaupun ada perbedaan dalam hal apa? Ini yang nanti akan
orang tua yang perlu untuk membuat hal-hal yang oh poin-poin mana sih yang perlu diperbaiki di situ ya. Kemudian menstimulasi nilai-nilai bahkan kecakapan hidup. Nah ini, jadi anak itu akan bisa berkembang atau cakap dalam hidupnya dan dia itu akan bisa memahami nilai-nilai itu juga dari orang tua di rumah ya. Bagaimana orang tua itu menanamkan semua hal itu juga akan bisa diserap oleh anaknya. Nah, upayanya apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang pertama, karena memang untuk membuat atau membentuk anak itu tangguh kan memang menggunakan apa proses ya. Jadi tidak bisa tiba-tiba ya. Jadi misalnya, oh bahkan membiarkan ya, saya sampaikan di awal. Anak itu tidak akan bisa berkembang sendiri tanpa kita itu dampingi atau tanpa kita olah ya. Jadi sampai 0 sampai 7 atau 8 tahun itu memang orang tua harus betul-betul mendampingi bahkan ketika anak salah ya kita berikan pemahaman ketika anak sudah betul dalam melakukan ya kita berikan apa namanya reward di situ. Bahkan anak tangguh itu yang pertama memang tetapkan niat dulu ya. Ini juga kita samakan persepsinya dulu bahwa ketika kita memiliki anak ya jangan selalu dipandang sebagai anak kecil yang masih membutuhkan atau bergantung dengan orang tua. Sering terjadi ya. Bahkan sampai dewasa, orang tua kadang masih memiliki persepsi bahwa anak itu memang masih perlu dibantu. Bahkan sampai dia sudah masuk ke dewasa pun, masih ada beberapa orang tua yang sampai memang selalu siap ketika anak membutuhkan di situ. Nah, tapi kalau sekarang ini kita memang merasa bahwa memang anak butuh atau anak memang harus memiliki sikap tangguh, ini harus mulai kita perbaiki, mau harus kita koreksi bahwa dalam fasenya memang ada saat di mana anak itu ketika dia tidak bisa atau butuh kita perlu dampingi. Tetapi ketika ada fase di mana anak itu mampu, ya kita perlu lepaskan di situ. Jadi jangan sampai kita memiliki konsep bahwa anak harus selalu dibantu atau harus tergantung sama orang tua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah orang tua perlu mengajarkan 3 jenis keahlian ini ya. Jadi yang pertama adalah keterampilan pribadi, ya. Jadi ini juga nanti akan dipengaruhi oleh pengasuhan kita di masa golden age ya. Bagaimana kita melatih anak kita itu untuk mandiri. Bagaimana kita mendidik anak kita itu untuk bisa eh, kontrol emosi. Jadi masalah aspek emosi di situ. Bagaimana kita melatih anak kita itu untuk bisa berkomunikasi. Berarti kita sebagai orang tua perlu mengembangkan atau melatih anak di skill ini. Jadi lebih ke keahlian pribadi ya. Nanti itu yang akan dibawa anak ke fase berikutnya ketika dia dilatih atau diajarkan dengan optimal, dengan maksimal oleh orang tua. Nah, ketika dia masuk ke fase berikutnya setelah usia anak-anak, usia golden age, ini akan menjadikan bekal anak akan mampu melakukan apa namanya kemampuan yang lain yang dibutuhkan di usia berikutnya ya. Kemudian life skill keterampilan hidup. Nah, ini juga sangat perlu di apa namanya dilatih juga ya. Jadi life skill itu kan juga tidak semua dari akademis ya. Tapi bagaimana kita melatih anak itu untuk berjuang. Misalnya apa namanya ketika ada kesulitan di rumah aja ya mungkin ya ketika dia menjumpai ada sapu misalnya atau misalnya sapu patah, apa yang harus dia lakukan? Ketika dia memang membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan dalam hidupnya, apa yang perlu dia lakukan dengan perjuangan yang dia harus lakukan? Tetapi dengan pendampingan oleh orang tua. Nah, kemudian social skill, keterampilan sosial. Jadi ini lebih kepada bagaimana anak itu nanti mampu berinteraksi ya. Karena eh kalau kita melihat bagaimana orang itu memiliki kesehatan mental itu adalah juga bisa dilihat dari bagaimana anak itu mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, ini adalah sebagai orang tua adalah ketika di usia dini, keterampilan sosial ini juga perlu diberikan oleh orang tua agar anak itu mau berinteraksi dengan teman-teman. Nah, makanya kalau di usia dini hati-hati nih, orang tua juga jangan sampai memberikan gadget ya yang tanpa ada batasan waktunya begitu. Karena apa? Ketika nanti anak sudah diberikan gadget di usia dini, keterampilan ini nanti akan susah untuk dikuasai oleh anak karena mereka sudah nyaman dengan aktivitasnya ketika dia menggunakan gadget ya. Karena gadget itu bagi anak itu sesuatu yang menyenangkan.
Sehingga ketika mereka dengan gadget itu sudah mencukupi apa yang dia butuhkan. Tetapi ternyata orang tua justru membuat fase-fase keterampilan anak tidak berkembang di situ. Baik dari keterampilan bahasanya, keterampilan sosialnya, keterampilan motoriknya, karena dengan gadget dia nggak banyak bergerak. Bahkan keterampilan apa namanya eh, keterampilan yang lainnya, jadi ketangguhannya juga nggak akan muncul, kemandirian juga nggak akan muncul di situ. Kemudian tumbuhkan perasaan positif, ya. Ajarkan semuanya hal yang positif. Misalnya saya, jadi dia memahami bahwa saya itu siapa, saya harus bagaimana, saya butuh apa. Jadi sampai pemahaman ketika anak itu butuh, kita pahamkan bahwa yang dibutuhkan anak itu adalah kebutuhan yang positif ya. Ketika anak itu butuh dengan atau ada keinginan untuk yang mungkin bukan sesuatu yang prioritas, maka kita juga perlu memberikan pengarahan di situ. Kemudian I can, saya dapat di situ. Jadi ini juga perlu ditumbuhkan dari orang tua bahwa ketika anak itu memang kesulitan, pada akhirnya bagaimana kita mengajarkan anak itu mampu. Saya bisa seperti itu. Bahkan ketika anak merasa bahwa dia tidak bisa, orang tua harus masuk ya, harus bisa mendampingi anak bahwa agar anak itu mau bisa, agar dia sampai bisa dapat di situ. Kemudian berikutnya adalah ajarkan anak belajar menerima dan berani mengambil resiko. Ya, di sini adalah orang tua itu perlu memberikan kesempatan pada anak jika mengalami kegagalan. Ini yang juga perlu diperhatikan karena begini, banyak orang tua itu terkadang berpikir ketika anak itu melakukan kesalahan, orang tua itu ketika memberikan apa namanya koreksi atau bahkan koreksi itu bahkan orang tua berpikir anak itu sudah seperti usia dewasa. Sehingga memberikan instruksinya pun juga seperti orang dewasa. Padahal saya sampaikan di awal, di usia dini itu yang berkembang itu adalah perkembangan emosi sama kreasi yang lebih banyak, lebih dominan di situ. Sehingga kadang yang dilakukan anak ketika dia salah itu bukan anak itu kadang memang dia salah, tapi kadang dia nggak paham. Sehingga orang tua juga perlu mengkoreksi ketika anak salah. Kita kita coba deh tanyakan dulu apakah anak memang salah, dia udah tahu tapi dia salah atau memang anak nggak paham di situ. Sehingga ketika dia gagal, berarti apa? Berarti kita perlu mengkoreksi, kita berikan kesempatan anak untuk oke, perlu mengulang lagi, perlu memperbaiki di situ. Nah, kemudian berikan kepercayaan agar anak itu mau bertanggung jawab menghadapi risikonya. Nah, misalnya, contoh misalnya ketika anak itu eh, dia kesulitan menggunakan sepatu yang bertali, contoh saja di situ ya. Nah, mungkin kalau orang tua kadang tidak sabar karena ingin segera biar cepat selesai, kadang orang tua langsung memberikan menolong dia. Ya. Tetapi kalau kita paham ketika anak itu memang kesulitan di situ, kita berikan kesempatan dia untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Bahkan ketika dia itu belum bisa menali sepatu dengan benar sampai berkali-kali, kita harus berikan kepercayaan kepada dia bahwa itu yang terjadi kalau memang ada kegagalan yang berulang-ulang di situ. Ya, kemudian dampingi anak juga ketika menyelesaikan masalah. Ya, ketika dia kesulitan, bukan kemudian kita langsung membantu tidak ya, tapi kita mendampingi dalam arti ketika anak memang sampai berkali-kali mencoba kok tidak ada perubahan atau progres yang memang lebih baik, nah kita bisa membantu tapi tetap pada endingnya anak yang menyelesaikan di situ. Jadi adalah apa namanya yang perlu kita ajarkan ke anak agar anak itu memang bisa menerima tentang kondisi itu. Bahkan dia bisa menerima konsekuensi. Jadi kalau gagal dia harus mengulang, kalau dia berhasil ya dia bisa melanjutkan ke berikutnya. Nah, kemudian yang terjadi lagi adalah nih, jangan membandingkan ya atau bahkan menekan anak untuk menjadi yang nomor satu. Ini yang masih sering muncul ya. Jadi kalau saya parenting atau konseling di orang tua yang punya anak-anak baik usia dini atau anak SD ya, yang terjadi apa? Ketika anak itu nggak berhasil atau kurang bagus eh, apa namanya prestasinya, baik itu akademis atau di luar akademis, kadang orang tua itu secara nggak langsung membandingkan, baik dia dengan anggota keluarganya sendiri atau dia dengan teman-temannya di situ. Ya, nah yang terjadi apa? Kalau anaknya itu tipikalnya sensitif, yang terjadi mungkin dia akan merasa bahwa dia tidak dihargai di situ.
Dan kalau itu berulang-ulang, akhirnya anak juga akan merasa bahwa orang tua tidak bangga dengan saya, atau bahkan saya tidak bukan orang yang memang memiliki berkompeten dengan kemampuan di situ. Ini juga akan bisa mempengaruhi kondisi psikologisnya ya. Apalagi kalau ditambahkan dengan anak harus jadi yang nomor satu atau harus selalu juara di situ. Ini juga perlu diperhatikan juga. Nah, ini juga akan pengaruhi. Jadi kalau kita membandingkan, bandingkan misalnya ketika dia mungkin saat ini prestasinya kurang bagus, ya kita bandingkan dengan berikutnya, ya, yang sebelumnya, ya. Kemarin adik bisa loh, kakak bisa loh. Kenapa sekarang nggak bisa ya? Jadi ini semacam dialog sih, bukan kemudian apa namanya sanksi dengan kemampuan anak kita enggak, tapi kita mencoba menanyakan apa sih yang dia membuat, apa yang membuat dia sulit, kenapa kok sekarang itu prestasinya lebih rendah dibandingkan yang kemarin. Gitu. Dan kemudian kita juga bisa mendorong anak untuk melakukan yang terbaik juga di situ, memotivasi ya. Ya. Dan berikutnya adalah biasakan dengan planning dan organizing ya. Nah ini juga eh, sangat bisa dilakukan di usia sejak dini juga ya. Jadi ajarkan anak-anak mengenai fungsi eksekutifnya. Fungsi eksekutif itu adalah nanti ini akan melibatkan bagaimana nanti anak mengambil keputusan, organizing di depan. Jadi fungsi eksekutif itu kan otaknya di depan nih, di depan sini ya. Jadi orang tua harus bisa melatih anak untuk membuat apa namanya konsep, melatih anak untuk membuat konsep ya. Jadi ketika mau anak menginginkan A, orang tua juga perlu menanyakan dulu kalau mau A, apa yang anak lakukan di situ. Sehingga nanti anak bisa membuat satu perencanaan-perencanaan yang mungkin dia akan tahu bahwa oh kalau ini susah, dia akan mengkonsep dengan yang lain. Kalau di ini mudah, dia juga akan bisa menetapkan atau mengambil keputusan di situ. Sampai ke hal yang lain, pilihan-pilihan tadi ya. Makanya kalau misalnya kita memang ingin memberikan atau membuat anak kita tangguh ketika ada pilihan-pilihan, bukan kita yang memilihkan sebenarnya, biarkan anak yang memilih dengan berbagai alternatif tadi. Contoh yang paling gampang misalnya ketika memilih menu makanan, ketika makan di luar ya. Nah, kadang orang tua kan pengennya simple atau cepat gitu ya. Tapi terkadang kita eh, apa namanya secara nggak langsung kadang langsung memilihkan. Nah, anak-anak mungkin ketika di awal mungkin dia akan protes. Tapi ketika itu nanti jadi kebiasaan, orang tua selalu memilihkan, yang terjadi apa? Anak sudah paham. Kalau keluar ya sudah. Bahkan ketika ditanya pun, dia juga mungkin akan sering menjawab dengan terserah mama, terserah papa, seperti itu. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi bagaimana kemampuan organisasi atau planning juga akan nanti kurang optimal di situ. Ya. Nah, kemudian orang tua sebagai role model yang baik. Ya, saya sampaikan di awal tadi, sikap orang tua itu nanti akan ditiru oleh anak-anak itu kan memang modeling ya. Jadi ini tuh juga akan dilihat dari orang sekitarnya. Nah, contoh misalnya masalah ketangguhan juga ya. Ketika orang tua menghadapi masalah, nah paling tidak orang tua juga jangan memperlihatkan keluh kesahnya. Terkadang yang kita lihat di masyarakat, kadang orang tua berpikir bahwa anak itu sudah bisa menjadi teman curhatnya ketika misalnya orang tua tidak bisa ngomong dengan pasangannya. Mungkin pasangannya baru kerja atau apa, tapi yang ada anak, sehingga kadang orang tua itu terang nggak sadar mereka berkeluh kesah tentang apa yang dilakukan di situ. Nah, ketika anak setiap hari mendengar seperti itu yang terjadi adalah anak apa? Nanti anak langsung berpikir bahwa, oh kalau kesulitan seperti ini berarti saya melakukan seperti ini. Ini akan bisa diserap informasinya ke anak. Sehingga orang tua juga perlu hati-hati menunjukkan sikap masalah ketangguhan tadi. Jadi jangan sampai berkeluh kesah paling tidak ya. Ketika orang tua menghadapi kesulitan juga jangan disampaikan di depan anak atau bahkan sharing dengan anak yang kalau anak itu memang belum seusianya. Tapi kalau anak sudah dewasa silahkan karena anak dewasa kan juga sudah konsep berpikirnya sudah sesuai dengan sudah hampir sama dengan orang tua. Tapi kalau masih anak-anak ya mungkin perlu diperhatikan lagi ya. Kemudian berikan pemahaman tentang arti sebuah kehilangan. Anak-anak itu kalau kehilangan barang itu kan sangat merasa sangat sedih ya di situ. Ya. Jadi apalagi kalau misalnya terkait dengan kehilangan anggota keluarga, itu juga akan pengaruhi ya, ya. Sehingga orang tua juga perlu apa ya, dalam keseharian saja bercerita atau ketika ngobrol-ngobrol atau ketika anak tiba-tiba pulang, Bunda, Mama, ini eh, tadi aku kehilangan ini dan sebagainya. Jadi orang tua perlu mendampingi anak dulu, bahkan perlu memvalidasi.
apa yang dirasakan anak ketika dia kehilangan benda di situ, ya. Sehingga ketika dengan apa yang disampaikan anak itu dan kita bisa memberikan pendampingan dan bahkan bisa menstabilkan emosinya, nanti akan melatih anak untuk dia itu nanti bisa bersikap lebih tegar ketika di lain waktu dia mungkin kehilangan benda atau sesuatu yang membuat dia itu apa namanya merasa hilang di situ. Nah, ketika anak kehilangan pun dia menangis ya atau sedih ya itu wajar, tapi memang kita harus bisa memberikan pengertian pemahaman bahwa tidak semua yang hilang itu bisa kembali juga di situ, tapi memang kita harus bisa berhati-hati menyampaikan masalah kehilangan kalau itu terkait dengan anggota keluarga juga di situ, ya. Kemudian tunda kesenangan. Nah, ini juga harus kita latih, ya. Anak itu kan inginnya senang, ya. Jadi kalau senang itu ketika dia ingin segera diwujudkan. Ya. Sehingga orang tua juga perlu menjelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu ya berkaitan dengan kebutuhan ya primer, sekunder, itu kan nggak apa-apa. Jadi, oh kalau makan itu butuh, berarti apa? Memang harus dikasih seperti itu. Tapi kalau keinginan, ini yang perlu dipahamkan, kan. Ya. Tidak semua keinginan anak itu memang harus dipenuhi. Nah, orang tua juga perlu menjelaskan ketika orang tua belum bisa memenuhi keinginan anak, berikan penjelasan sesuai dengan usia anak dan dia juga paham di situ, ya. Karena anak itu belum tahu ketika orang tuanya itu misalnya ya dia ingin tapi dengan nominal uang yang tinggi, tapi orang tua tidak menjelaskan karena anak nggak paham. Kan taunya kalau ingin harus ada. Berarti di sini apa? Orang tua perlu melatih untuk anak tidak selalu mewujudkan apa yang diinginkan yang beri kesenangan di situ, ya. Berikutnya lagi adalah memberikan motivasi kepada anak. Ya, berikan semangat dalam pujian atau penghargaan untuk anak ini rewardnya. Jadi kalau memang anak itu memang bisa melakukan sesuatu, ya kita perlu berikan pujian bahwa anak kita mampu begitu. Jangan kadang anak begini. Eh, ketika ada beranak merasa bahwa ketika anak itu bisa, orang tua jarang menunjukkan verbalnya, apa namanya, penyampaian verbal. Tapi ketika anak salah, justru orang tua itu segera ingin menyampaikan semua dalam bentuk verbalnya, entah dalam menyalahkan, entah dalam ingin mengkoreksi. Ini kadang juga akan membuat anak itu insecure juga di situ. Kenapa orang tua baru mau menyampaikan pendapat atau berdiskusi ketika anak melakukan kesalahan. Tapi ketika anak berhasil, orang tua membiarkan di situ. Nah, ini juga harus perlu diperhatikan orang tua, harus balance seimbang. Sehingga ketika anak memang bisa, kita perlu kasih reward pujian. Sekedar hanya bilang kamu hebat. Nah, itu sudah membuat anak itu juga merasa terpuaskan dan bahagia di situ. Jangan sampai orang tua hanya akan dekat dengan anak ketika anak salah, bahkan banyak mengkoreksi, tapi ketika anak berhasil malah kita tidak memberikan suatu support di situ. Ya. Berikutnya lagi adalah berikan rasa percaya diri ke anak jika mereka mampu bangkit. Ya, sama ya. Jadi di sini adalah untuk bagaimana anak itu percaya diri, orang tua itu perlu menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika anak itu mungkin ketika pulang sekolah atau ketika mengalami kesulitan, orang tua perlu mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh. Nah, dengan kemampuan mendengarkan itu, justru akan motivasi anak itu nanti percaya kepada kita sebagai orang tua bahwa ketika dia itu merasa tidak nyaman, ternyata orang tua bisa memvalidasi emosinya. Jadi, jangan sampai ketika anak bicara, orang tua juga banyak bicara atau bahkan dua kali banyak bicaranya. Itu buat anak nggak nyaman. Itu seperti kayak di sidang seperti itu, ya. Tapi ketika anak bicara, dengarkan dulu. Oh, maksudnya apa? Ketika dia agak emosional atau dia sedih, sedihnya di mana? Sehingga kita memvalidasi perasaan-perasaannya. Kita memang dia butuh support, ya kita berikan support di situ dengan cara menjadi pendengar yang baik tadi, ya. Nah, ini yang perlu dihindari oleh orang tua, ya. Jadi banyak atau nggak sadar juga orang tua kadang memberikan banyak kritikan atau menyalahkan ketika anak gagal. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, orang tua mungkin baru mau dekat dengan anak ketika anak salah sehingga kita banyak berbicara di situ. Tapi ini yang sebaiknya harus dihindari, ya. Kemudian mengabaikan atau menyangkal perasaan negatif anak. Misalnya ketika anak eh,
curhat sama orang tua atau mungkin baru pergi kemudian pulang ke rumah. Ma aku takut, ma aku sedih. Kadang orang tua misalnya ketika anak menyampaikan seperti itu kadang begini, takut apa jam segini kok takut seperti itu. Nggak ada yang ditakuti, nggak ada apa-apa dulu ya seperti itu. Jadi respon kita seperti itu kadang membuat anak tidak nyaman tadi ya. Jadi ketika apapun yang disampaikan oleh anak atau anak sedang baru sedih, anak baru bingung, anak baru gelisah, kita pahami dulu. Kita cari tahu kenapa anak kita merasakan perasaan negatifnya. Jangan justru malah diabaikan atau bahkan ditolak ya. Nggak ada yang perlu ditakuti atau ngapain dipikirnya. Itu juga jangan sampai seperti itu. Ya. Kemudian kebalikannya juga selalu menyelesaikan semua masalah anak. Nah ini juga jangan sampai ya. Ketika anak misalnya mendapatkan tugas di sekolah, anak susah, ya kita jangan kemudian cepat-cepat kan. Ya kadang orang tua berharap hasilnya akan bagus dan dapat nilai yang bagus. Tetapi kita lupa bahwa yang kita lakukan itu justru membuat keterampilan anak untuk tangguh tidak muncul di situ. Dan dia berpikir bahwa, oh ada tugas berat pun nanti aku nggak masalah. Karena orang tua selalu membantu, orang tua selalu menyelesaikan di situ. Nah ini jadi seperti itu. Nah, akhirnya apa? Nanti ketika dia berkembang ke arah yang lebih dewasa lagi, mungkin dia akan banyak menolak dengan semua tugas yang harus dia lakukan. Dan dia ketika sudah bekerja juga akan mengalami kesulitan ketika dia diberikan tugas yang berat sesuai dengan jabatannya di situ, ya. Kemudian melakukan kekerasan fisik dan psikologis. Nah, ini ya kita tahu ya. Jadi kekerasan itu memang banyak dampaknya ya. Dampaknya memang banyak negatifnya, terutama nanti ke psikus anak ya. Jadi memang kita hati-hati, meskipun hanya dalam ucapan. Ya, contoh misalnya lebih ke body shaming bisa ya. Kamu kok, nah, kamu itu badannya, nah itu seperti itu. Hati-hati di situ. Apalagi kalau kekerasan fisik itu dilakukan juga sangat sangat berpengaruh ke anak ya. Meskipun hanya cubitan ke anak, tapi kalau dilakukan berulang-ulang yang direkam apa nantinya, tinggal bagaimana nanti anak mau manai sendiri. Nanti mungkin bisa diartikan, oh orang tua aku nggak sayang. Oh, atau bahkan mungkin juga bisa disimpulkan bahwa, oh aku salah dicubit. Berarti nanti kalau dia ketemu dengan peristiwa, mungkin temennya atau adiknya salah, karena itu dilakukan orang tua seperti itu, mungkin dia juga akan bisa menyamakan bahwa kalau ada yang salah, dicubit bisa seperti itu. Nah, ini juga harus dipertimbangkan juga oleh orang tua. Nah, kemudian berbohong atau memberikan janji palsu. Nah, ini juga harus hati-hati. Kalau memang ada orang tua yang belum mampu mencukupi memenuhi kebutuhan anak atau keinginan anak, ya mungkin kita tidak perlu menjanjikan atau bahkan berbohong bahwa, oh nanti kalau kamu melakukan ini, nanti mama kasih. Tapi kenyataannya ketika dia bisa tidak dikasih hadiah, nah itu juga jangan sampai dilakukan. Atau bahkan memberikan janji yang nanti sebenarnya orang tua tidak bisa, tidak mampu, tapi hanya untuk agar anak itu merasa apa namanya nyaman, mungkin itu yang dilakukan orang tua, sehingga apa yang terjadi? Kalau misalnya nanti yang disampaikan orang tua itu tidak ada wujudnya, nah nanti ini anak juga akan bisa bersikap mungkin sama dengan orang tuanya. Atau bahkan akhirnya apa? Anak tidak percaya dengan orang tua di situ. Nah ini juga yang perlu dihindari oleh orang tua di situ ya. Nah kemudian apa yang saya simpulkan di sini, bahwa ketangguhan atau resiliensi itu memang harus ditanamkan sejak dini tadi ya. Ketika kita melihat diagram tadi, semakin dini orang tua itu menanamkan apa namanya ketangguhan, maka yang didapatkan di anak adalah nanti dia akan mampu menghadapi berbagai permasalahan hidup dengan tegar. Jadi tidak lemah, bahkan ketika dia mungkin gagal, dia akan mencoba lebih cepat bangkit lagi dan bangkit lagi di situ. Kemudian ketika dia mengalami beberapa peristiwa yang memang tidak bisa, dia akan optimis, dia pasti akan bisa. Ya. Kemudian ketika dia gagal, dia akan segera bangkit ketika ada masalah ya. Dan kemudian anak juga akan selalu berani menghadapi dan menyelesaikan masalah tanpa harus menghindar. Nah, ini yang akan terjadi kalau kita memang mengajarkan ketangguhan, membangun ketangguhan anak itu sejak usia dini. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan. Nanti kita bisa apa namanya sharing atau bertanya mengenai
beberapa materi yang saya sampaikan eh, tadi ya. Mungkin begitu ke Agus ya yang saya sampaikan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Yuli atas paparan presentasi ya pada malam hari ini yang luar biasa. Eh, ya, baik. Kita kembali ke diskusi. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit untuk mendiskusikan bagaimana kita, anak-anak kita itu memiliki mental tangguh, terutama dalam menghadapi di era digital sekarang. Eh, Tadi ada beberapa catatan bahwa waktu golden age ya, umur 0 sampai 8 ini adalah pembentukan yang paling dasar sekali untuk tumbuh kembangnya anak. Jadi peran utama dari orang tua juga sangat-sangat penting sekali dan bagaimana sikap orang tua dalam perjalanan kehidupan anak-anak tadi seperti kemampuan mendengar kita, kemudian bagaimana mengetahui sikap-sikap kita dalam perilaku mereka sehari-hari dalam tumbuh kembangnya. Jadi sehingga orang tua bisa mengantarkan anak-anak untuk bisa tumbuh kembang sesuai karakter umurnya dan menjadi bermental tangguh. Silahkan ini sudah saya buka open mic-nya eh, ataupun raise hand. Kita sifatnya di RKM ini, sahabat-sahabat RKM, diskusi ya, yang membangun karakter mulia, baik dari untuk anak-anak kita, cucu kita, ataupun diri kita sendiri. Silahkan, bisa dibuka. Saya silahkan chat satu kalau mendengar suara saya. Nah, ini ada berarti ada 11 orang yang hadir hari ini. Eh, Silahkan kita diskusi ya. Apakah paparan materi tadi masih perlu dilengkapi ataupun ada pertanyaan? Silahkan. Ada kesulitan? Bisa raise hand. Oke. Ini ada Bu Kak Ana, ada Kak Dewi, Kak Iman, Kak Ira, Bu Wita. Ya, silahkan. Bisa dibuka. Karena ketangguhan ini perlu kita belajar bareng ya. Ini sudah ada ahlinya yang hadir eh, pada malam hari ini. Silahkan. Supaya kita di dalam beberapa menit ke depan kita dapat insight yang cukup komprehensif tentang bagaimana membentuk mental tangguh ke anak-anak kita ataupun baik cucu ataupun diri kita sendiri. Tadi Kak Yuli ya, rupanya orang tua ini sangat memegang peranan sangat vital ya dalam tumbuh kembang anak pada usia golden age. Nah, bagaimana mensikapi eh, kadang-kadang orang tua ini kan dua-duanya bekerja dari pagi sampai senja. Jadi udah lelah gitu ya. Jadi sudah karena kelelahan otomatis eh, emosinya itu sudah berbeda. Ketemu anak-anak yang masih di usia 8 tahun ke bawah tadi itu. Jadi kalau bahasa ini kadang menganyelkan ya ada eh, apa padahal itu dia butuh kasih sayang gitu. Bagaimana peran kita ada apa namanya anak-anak kita yang kadang dua-duanya bekerja dan eh, untuk mensikapi seperti itu, Kak Yuli. Oh, dibuka ya, di unmute ya. Eh, Tua itu harus memiliki visi yang sama dulu ya. Jadi bagaimana mereka itu berbagi perannya. Tetapi pada intinya bonding orang tua dengan anak itu jangan sampai hilang. Jadi kalau memang apa namanya keadaannya itu orang tua harus bekerja, tapi orang tua juga harus bagaimana memiliki strategi ketika bekerja itu dalam keseharian masih bisa berkomunikasi dengan anak. Paling tidak dalam hal komunikasi dulu ya. Entah nanti lewat telepon, video call dan sebagainya ya. Dan kemudian ketika sampai rumah pun meskipun sampai di rumah sampai sore,
Ya, konsekuensinya adalah ketika mereka pulang ke rumah pun dalam keadaan capek, tetapi tetap sama. Ya, ketika sampai di rumah ada anak, ya mereka bisa deketi anak dulu. Jangan sampai kemudian ketika capek, meminta anak justru memahami kondisi capeknya orang tua. Nah, itu kan juga nanti akan buat anak juga nggak, ini ya, kurang bisa merasa nyaman dengan kondisi itu. Sehingga akhirnya orang tua juga perlu mengorbankan waktu dan energi juga untuk mau mendengarkan anak, meskipun hanya menanyakan sekitar tadi seharian kamu di sekolah belajar apa, kamu kamu yang membuat kamu senang apa, yang kamu bisa apa, yang kamu belum bisa apa di situ. Sehingga paling tidak meskipun ketemunya itu sore atau malam hari, tapi ketika ada hal yang buat anak sama orang tua itu dekat, orang tua anak itu akhirnya merasa bahwa oh iya, orang tua tetap hadir di situ. Ketika saya butuh, ternyata orang tua juga bisa membantu. Ketika saya bercerita, orang tua saya bisa mendengarkan seperti itu. Nah, mungkin ini juga perlu dilakukan orang tua ya, meskipun kondisinya capek, tetapi memang harus mengorbankan waktu dan energi juga, karena itu konsekuensi bekerja sih masalahnya ya. Jadi Iya, ketika ya. bekerja bukan kemudian, oh iya, anak juga harus tahu saya bekerja, bukan seperti itu sih. Itu sih, Kak Baik, Agus. baik. Terima kasih, Kak Yuli. Ya. Ini ada apa pertanyaan dari eh, Kak Cerah nih. Terima kasih, Coach Yuli ya. Mau tanya kalau anak biasa nilai bagus dan waktu dapat nilai jelek marah-marah sendiri, Hmm, apa yang hmm. harus dilakukan? Yang kedua, gimana kalau anak sudah terlanjur memiliki daya juang rendah dan mengandalkan orang tua supaya berubah menjadi tangguh gitu? Ya. Ya, Ya silakan. mungkin yang pertama ya, yang pertama itu kan berarti ini berkaitan dengan emosi ya. Jadi emosi dengan kompetisi ya. Karena ketika kita melihat di situ ada nilai jelek dia marah-marah, berarti ada kemampuan dalam emosi, kontrol emosinya yang dia belum matang di situ. Dan kemudian yang perlu dipahamkan lagi adalah masalah nilai. Nah, kita juga perlu ketahui dulu, ketika anak kita tuh nilainya jelek, itu memang karena dia itu belum mampu, atau karena dia memang tidak berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus, mungkin dengan tidak belajar. Ya, ini yang perlu kita pahami dulu. Nah, karena penanganan untuk faktor yang berbeda juga akan memberikan penanganan yang berbeda. Contoh misalnya, oh anak kita nilainya jelek. Mungkin karena ketika kita lihat, ternyata memang dia kurang mampu untuk memahami materi itu. Berarti apa? Kita nanti akan memberikan pendampingan, berarti lebih banyak memberikan waktu untuk mengajarkan ke anak seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kemudian kok nilainya jelek karena dia malas, nah berarti kita perlu melatih dia untuk lebih disiplin dalam belajar seperti itu. Nah, kemudian kita kaitkan dengan masalah emosinya. Nah, kita perlu memberikan pemahaman ke dia bahwa ke validasi emosi dulu ya. Jadi kita menanyakan dulu misalnya ketika dia marah-marah, kita jangan fokus langsung ke perilakunya. Kita tanyakan dulu kenapa dia marah atau biarkan dia marah-marah selesai dulu ya, baru kita deketi anak kita. Jadi kemudian kita tanya, kalau memang marahnya itu lama dan dia itu agak capek, kita tanyakan ke dia lebih ke saat itu. Kamu marah ya, seperti itu. Nah, biarkan dia merespon dulu. Jadi, kalau kita ingin merespon anak baru emosi, itu jangan langsung banyak pertanyaan. Tapi kita fokus ke emosinya dulu. Oh, kamu marah. Nah, kita lihat dulu. Mungkin kalau anak baru marah, nggak mungkin ngomong. Kita lihat ekspresinya. Kalau dia memang pingin diperhatikan dengan mamanya menanyakan, dia mungkin akan ngangguk-ngangguk. Ya, mungkin itu oke. Kenapa marah? Seperti itu. Kemudian kita kalau dia sudah merasakan ada enak dalam penyampaian orang tua, nanti dia akan ngomong lagi biasanya. Tadi nilaiku jelek. Oh, yang mana? Seperti itu juga. Orang tua itu menanyakan ke anak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh anak, baik emosi ataupun pikirannya di situ. Sehingga apa? Itu yang perlu dilatih ke anak ketika kita menyampaikan seperti itu. Yang pertama, kita akan berikan pemahaman ke anak mengenai ketika nilai jelek itu faktornya apa. Kemudian ketika dia marah-marah, kita melatih dia untuk lebih bisa kontrol emosi. Sampai memberikan pemahaman bahwa kalau nilai jelek memang harus marah-marah seperti itu. Boleh nggak marah-marah? Kalau marah-marah yang capek siapa coba di situ. Nah, ini yang perlu kita latihkan ke anak yang akhirnya nanti ketika jadi kebiasaan nanti anak akan belajar di situ. Mungkin ketika satu hari lagi dia kok nilainya jelek, dia ingat nih kata-kata mama.
Oh, dia ingat nih sikap mama seperti itu. Berarti apa? Oh iya, aku nggak boleh marah. Sehingga mungkin dia ketika akan menyampaikan ke orang tua dengan nilai jelek, cuma tidak akan marah. Cuma, mah tadi nilaiku jelek. Akhirnya apa? Nanti emosinya akan terlatih di situ. Jadi kalau kita ingin membuat anak itu kontrol emosi, ya tidak dengan banyak saran. Kamu tidak boleh marah, enggak. Tapi dengan pendampingan, pemahaman pengertian, dan kemudian kebiasaan di situ. Ya. Kemudian yang kedua adalah daya juang rendah. Ya, dan menggunakan orang tua. Apa yang dilakukan adalah mengubah pola di situ, ya. Dan ini juga bisa berlaku tidak untuk hanya anak usia dini, anak SD pun juga bisa. Nah, memang nanti ketika dia masih ke remaja memang bukan susah ya, tapi memang butuh proses yang lebih lama. Bahkan ketika dia sudah dewasa lebih susah lagi seperti itu. Tetapi pada akhirnya, kalaupun nanti itu masih anak-anak dan SD, segera rubah polanya. Tanya, dan ini juga perlu diperhatikan ya. Kadang ketika kita di rumah itu ada anak lebih dari satu. Kadang yang bermasalah cuma satu begitu ya Pak ya. Tapi ketika kita ingin mengubah di masalah ketangguhannya, kita juga bisa kok menerapkan itu ke semua anak ya. Jadi bukan hanya satu anak itu yang memang tidak tangguh, tapi kita bisa menerapkan ke semua anak. Nah, dan ini perlu diskusi bareng-bareng dengan yang lain ya. Dengan cara apa? Diskusi bareng atau mungkin kedua orang tua menyampaikan ke anak-anak, sekarang papa mama mau buat ini kesepakatan baru nih. Jadi kesepakatan itu memang dibuat dengan cara yang anak itu memang senang diskusi nanti, bukan dengan langsung arahan aturan. Mulai sekarang kamu harus ini, enggak, tapi yuk kita buat buat aturan baru yuk di rumah yuk seperti itu. Karena kita fokusnya melihat anak kita nggak tangguh di situ. Dan kita juga ketika mengatakan itu, kita nggak terlalu memojokkan anak yang tidak tangguh di situ, atau juga tidak membuat anak merasa bahwa kenapa harus aku, kenapa tidak kakak, kenapa tidak adik seperti itu. Tapi kita buat kesepakatan bersama-sama, meskipun kita fokusnya ke anak yang tidak tangguh tadi, tapi pola itu bisa kita terapkan di semua anggota keluarga. Nanti ketika ada protes misalnya, lo kan aku enggak. Yuk kita bareng-bareng. Nanti mama juga perlu belajar merubah semuanya. Sehingga akhirnya anak merasa bahwa perubahan strategi atau pola itu ternyata bukan untuk dia saja, tetapi untuk semua anggota keluarga. Nanti ini akan lebih bisa, apa namanya, akan bisa lebih diterima oleh anak. Karena apa? Semua ikut merasakan, semua ikut berubah di situ. Nah, ketika jadi habit, kebiasaan, nanti mungkin yang terjadi apa? Dia jualnya mulai agak muncul nih. Ya. Jadi kita juga jangan terlalu memiliki ekspektasi tinggi. Kalau kita ingin merubah dan juga waktu cepat enggak, tapi paling enggak, kalaupun misalnya ada perubahan seminggu, kok sudah sedikit ada perubahan, 2 minggu ada sedikit perubahan, berarti udah ada kemajuan di situ. Jadi orang tua juga harus sabar untuk mendampingi anak yang memiliki daya juang yang rendah seperti itu. Dan kemudian kita juga harus cari tahu lagi, kenapa daya juang anak kita rendah? Apa orang tua yang memang kurang optimal, atau memang anak yang belum punya kemampuan atau belum matang di situ? Kita bisa menempatkan, memberikan penanganan yang tepat ya. Kalau memang dari orang tua yang belum tepat, berarti orang tua yang perlu koreksi. Tapi kalau ada anak yang memang belum mampu, belum matang, berarti apa? Kita perlu mematangkan keterampilan anak dulu di situ. Sehingga harapannya apa? Ketika anak matang, kita juga bisa berubah, nanti lama-lama, nanti ini akan bisa berkembang bareng di situ. Mungkin seperti itu, ya, Bu. Baik, Ya. Kak Cerah, benar-benar bisa mencerahkan ini jawaban dari Kak Yuli ya. Hmm. Kalau kurang puas tadi silahkan untuk bisa dibuka. Ini ada Kak Vivit ya, yang mau open mic. Silahkan Kak Vivit, bisa open mic. Iya, Ya, terima silahkan. kasih, Bagus. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Begini, Bu Yuli, saya memiliki 3 orang anak, yang satu dua di pondok, yang ketiga ini kelas 4 SD. Hmm. Mungkin PR saya ini yang bungsu ini ya, Bu Yuli. Maksudnya sebetulnya sudah disampaikan tadi mungkin dengan pertanyaan sebelumnya. Lebih ke apa ya? Lebih ke daya juang atau gimana? Jadi Hmm. hal-hal sepele pun minta tolong bundanya gitu Bu, kayak Hmm. buka permen gitu gitu ya, Hmm. buka permen, buka baju, kata satu ini pengaruh apa ya, apa pengaruh Hmm. merasa bungsu, merasa kakak-kakaknya udah di pondok semua, jadi merasa aku yang paling harus disayang atau gimana, ini masih Hmm. tanda tanya juga itu ya, PR gitu, Hmm. maksudnya saya harus bagaimana. Cuman yang Hmm. saya lakukan, ayo Dede coba dulu sendiri gitu kan, akhirnya gitu ya.
Hmm. Kalau betul-betul nggak bisa, baru minta tolong Bunda. Seperti itu sih yang saya Hmm. lakukan. Cuman Ya. masih seperti itu gitu. Buka toples, buka tali sepatu gitu-gitulah masih. Hmm. Bunda tolong seperti itu. Itu apakah pengaruh anak bungsu atau apa ya Bu Hmm. Yulia? Pengaruh Ya. buat saya gitu. Jadi Terus yang eh yang dilakukan Bu Vivit sama nggak dengan suami? sama sih ya, sama sih Bu, sama. Yang saya lihat Hmm. sama. Sama ya. Jadi Oh, banyak faktor ya Bu ya. Mungkin yang ya. pertama bisa. Jadi dia merasa merasa menjadi anak paling kecil sendiri itu bisa karena akhirnya kakaknya nggak ada semua sehingga dia merasa bahwa Mm, perhatian orang tua itu full ke saya seperti itu bisa ya, ya. Ya. ya, Tapi kan akhirnya kita juga tidak bisa membiarkan itu terjadi terus kan seperti itu karena yang nanti ya, yang agak susah ya, kan kita sendiri sebagai orang tua kan. Nah, ya. akhirnya apa? Di sini akhirnya coba saya nggak tahu ya. Jenengan termasuk tipikal orang yang tegas apa yang eh, tegas nggak Bu? Jadi kalau enggak, kalau iya iya seperti itu. Atau nggak Kalau tegaan? saya, kalau saya nggak lebih ke nggak tegaan. Ya itu. Ya. Jadi memang biasanya itu yang terjadi juga sama. Jadi dari anak juga iya, dari orang tua juga iya. Karena Hmm, biasanya gini, ketika kita nggak tegaan, itu yang diambil anak itu. Jadi kesannya begini Bu, oh mama kan nggak tegaan nih, berarti aku boleh kok hmm, minta kayak gini. Itu jadi senjata nanti Bu di situ Bu. Nah ya, sehingga jenengan harus mengubah pola di situ juga sama. Dan jenengan sama bapak juga harus sama satu visi. Jadi kalau memang hmm, kita fokusnya memang, waduh nanti kalau anakku tak biarkan apa-apa kok saya, ya nanti hmm, kalau dia nanti malah nggak bisa berkembang baik, nanti malah aku resiko. Jadi apa? Oke, sekarang iya, ibu sama bapak harus, oke sekarang belajar lebih tega. Tega tuh bukan bukan apa ya, bukan bukan apa namanya membiarkan ya Bu, tapi memang iya. buat konsep itu sama ketika jenengan mendidik anak yang pertama dan kedua itu Bu, ya. Jadi Eh, jadi jangan ya, membedakan karena dia ada perbedaan. Ini paling kecil nih. Kan aku kasihan nih, dia kan paling kecil sendiri. Karena itu muncul Bu di apa naluri orang tua itu kan seperti itu muncul ya. Tapi sekarang iya, kita kembalikan ke tujuan awal. Meskipun dia bungsu, tapi aku juga dia itu lebih tangguh sehingga apa? Ketika dia minta tolong hal yang sepele pun buka permen. Ya mungkin jelas tegasnya begini, oke, mana yang nggak bisa, ya. Bukan kemudian kita iya, bantu. Jenengan yang pertama-tama deketi anak nggak apa-apa. Nih, mama pangku. Ya, oke. Mana yang nggak bisa? Biarkan dia pegang dulu. Ini mama, coba kamu pegang dulu. Jadi kita mengarahkan agar anak yang mau membuka permen sendiri, tapi dengan step-step yang lebih lebih ini ya, lebih bisa diterima oleh anak ya. Coba iya, sekarang ambil permennya. Oke. Ini mama, coba sekarang buka nih permennya, yang ini dulu. Kalau memang memang dia apa permennya agak susah dengan ini, bisa dipakai gunting nggak apa-apa. Ini ada gunting. hmm, Nanti kalau dia misalnya ngomong, ah enggak mama aja deh. Ya jangan juga harus tegas begini. Yang memakan permen siapa? Seperti itu. hmm, Kan biasanya mama yang sekarang bukain. Nah sekarang mama pingin, adik pingin pinter enggak? Jadi kita buat suatu hal yang buat anak termotivasi untuk kepinginan itu memang hal yang positif di situ. hmm, Pengen pinter enggak? Ya pingin. Kalau pengen pinter berarti harus apa yang dilakukan oleh adiknya. Kalau pengen pinter berarti sekarang adik belajar untuk melakukan sendiri. Contoh permain ini. Bisa nggak adik melakukan ini? Nggak bisa. Nanti kita balikkan lagi. Kita pengen pintar. Kenapa nggak mau buka permain sendiri? Jadi memang nanti hmm, akan ada tarik ulur, Bu. Tarik ulur. iya, Tapi jenengan iya, memang harus sabar di situ. Karena memang nanti menghabiskan waktu dan iya, jenengan harus sabar di situ. Dan ini kalau jenengan bisa lakukan sekali, dua kali. Nanti kalau dia sudah terbiasa, itu nanti ketika dia tidak usah tanya ke orang tua. Dia mungkin dia udah pegang permen. Mungkin mau ke mamahnya nih. Tapi begitu ingat mamanya, aduh nanti paling aku disuruh buka sendiri. Ya udah, Pak buka sendiri aja langsung. Itu nanti otomatis seperti iya, itu. Tapi dengan step-step yang nanti ibu memang harus lebih sabar dan kemudian mendampingi dan ketika dia memang nanti ada apa namanya merajuk itu ya jenengan harus bisa tegas bahwa yuk adik sendiri bisa kok mama yakin bisa coba sini mama temenin di situ jadi bukan membiarkan kemudian udah kamu bisa kita tinggalkan nggak coba kita dampingi jadi anak merasa aman nyaman bahwa oh ketika aku buka permen ternyata mamaku di sini seperti itu berarti iya, apa namanya aku juga masih dapat perhatian dari orang tua aku nih di situ. Nanti itu akan dirasakan nyaman sehingga akhirnya lama-lama apa? Ya tadi konsep mindsetnya berubah bahwa
Oh, paling nanti kalau aku suruh minta mama ya suruh buka sendiri. Kemudian lama-lama apa? Ah, nggak usah lah tanya mama mau sepele kok. Itu hanya untuk Hmm. pakaian. Nanti yang berikutnya juga sama, toples. Nanti yang lain juga sama, sepatu, baju, sama. Nanti kita bisa pakai role model atau mungkin ini ya. Tadi pengen niru siapa tokoh yang dia sukai. Kamu tahu nggak itu? Yang kamu sukai itu dulu waktu kecil dia belajar loh seperti ini. Dari yang buka baju, dari yang ini. Itu untuk motivasi dia bahwa oh berarti kalau aku pengen seperti dia, berarti aku harus belajar seperti ini. Semuanya sendiri seperti itu. Itu Bu. Yang mungkin bisa nyelamatkan Iya, harus sabar Bu. Ya karena memang apalagi anak paling kecil manja itu ada, iya, aleman juga ada seperti itu, tapi jenengan harus bisa iya, tega itu bukan membiarkan, tapi jenengan tetap sama konsepnya untuk didik anak yang satu dengan yang lain sama sih. Mungkin itu ya Bu Vivit iya. ya. Iya. Ibu, Ya, maaf satu lagi ya, satu ya, lagi. Anak ya. yang kedua kan di pondok, Hmm, laki-laki. hmm, Saya juga introspeksi, maksudnya kenapa gitu ya. Jadi hmm, kalau ketika dikasih pilihan, AA mau dijemput dari pondok kapan, terserah bunda. Jadi seringnya itu hmm, terserah bunda hmm. kayak gitu. Itu karena apa ya? Saya yang salah dalam hal apanya gitu, Bu, kalau kayak gitu. Eh, sama Bapak dekat nggak Bu? Siapa, Bu? Ya anak yang kedua. Yang kedua, kurang, lebih dekat ke saya. Ah, coba gini, itu usia berapa Bu? Satu SMP, SMP. 13 tahun. Hmm. Coba ini ya, mungkin bapaknya harus banyak peran sekarang ya. Jadi Ya. sebenarnya bapak itu perannya sangat besar ke anak ya, dari usia berapapun ya. Karena Mhm, peran bapak itu untuk anak itu bisa memiliki sikap mengambil keputusan. mhm. Jadi ketika anak sampai menyampaikan terserah, terserah, nah berarti ini untuk koreksi ya Bu Fit ya. Jadi Iya, nanti iya jangan betul. koreksi sendiri ada nggak Iya. seperti itu. Jadi bagaimana bonding ayah dengan anak, kedekatannya Hmm, kalau memang ada yang kurang, nah jadi nanti sampaikan ke suami nih. Jadi bilang gini, Wah kayaknya kita harus berkolaborasi nih, biar anak mhm, kita tuh nanti bisa lebih mantep, bisa lebih optimal nih. Jadi ya nanti jangan sampaikan nanti kalau anak pulang, coba nanti ayah itu nanti banyak banyak apa ya, banyak beraktivitas dengan anak ya. Mungkin dia hmm, tidak langsung ya, jadi sekarang polanya jadi anak begini, kok sekarang ayah ya yang ini ya jemput ya, kok sekarang yang ini kok ayah semua hmm, ya. Jadi mungkin di awal-awal kayak kesannya kayak jadi anak itu kurang nyaman ya. Tetapi nanti kalau ayah itu membuat mengubah pola itu, tetapi ayah juga welcome, bahkan dia juga apa namanya anak juga mungkin tidak ada kekerasan ya dalam artian sabar juga dan itu berikutnya juga melakukan itu nanti lama-lama akan berpikir begini. Oh, ya sudah. Karena sekarang ya ayah, akhirnya dia mau nggak mau tetap harus nerima di situ. Tapi dengan support hmm, yang positif dari ayahnya, nanti lama-lama akan diterima di situ. Nah, mungkin ini yang perlu diubah di bondingnya ayah, mungkin perlu diperbaiki di situ. Nah, sekarang mungkin ya kalau apa-apa mama, sekarang jenengan bilang ke ayahnya, pas sekarang kayaknya ayah saya kudu harus dekat deh. Nanti kalau ini mungkin ayah yang harus ngomong deh. Nanti kalau sebenarnya mungkin ini ya biar ngomong sama ayah ya seperti itu. Jadi tidak apa-apa hmm. dan memang ayahnya harus harus anu ya Bu ya, harus bisa menerima bukan estafet ya, karena memang ini kolaborasi sebenarnya sih. Tapi Iya, karena ini jenengan juga masih dominannya ke mamanya, sekarang jenengan memang, ayo ya memang kita harus anu apa berbagi sekarang. Biar nanti iya. kita membentuk anak juga biar lebih bisa mengambil keputusan di situ. Itu sih Bu. Ya. Jadi Mm-mm. penting banget ya dengan ayah tuh ya. Iya Luar penting. biasa. Dari kecil seharusnya memang begitu. Hmm, Mm-mm. mungkin lebih ke karakter ayah juga tegas. Kebetulan aparat polisi ya Bu ya. Jadinya agak ini Oh, agak oh, tegas gitu Bu. Jadi mm-mm. kurang deket dengan ayah. Oh, ya. Anak takut kayaknya tuh gimana, Bu? Enggak. Lebih ketakut sih Bu sebetulnya. Hmm. Nah, berarti ini yang perlu diperbaiki. Jadi bagaimana ayah bisa mengesankan apa namanya figurnya itu tidak ditakuti Iya, oleh anak di situ. iya, iya. Harus Jadi berlemah lembut berarti ya. ya tiga-tiganya cenderung takut sih Bu ayah. Oh, Iya, karena ya. profesi kayaknya juga pengaruh Hmm. profesi. Ya. Ya itu hal yang apa ya, hal yang biasa terjadi ya, Bu ya. Tapi memang Iya, ya memang jenengan sama Bapak harus bisa berkolaborasi untuk bisa membuat berbagi peran tadi sih. Itu iya, aja sih. iya. Mm-mm. Siap, siap. Oke, Makasih banyak Bu Yuli. sama-sama Bu Vivi. Iya, iya. Ya. Iya, terima kasih
Kak Vivit ya atas diskusinya. Baik, ini karena udah di penghujung acara, silahkan eh, Kak Yuli untuk bisa Oh, Ini ada ada, lagi nih. Wah, ada ya, lagi ya. Ya, ya. Bu Ana tuh Silahkan kayaknya, Bu Ana. Bu Pak, Ana Pak tuh. Bu Ana dulu, Kak. Pak Ana, Ya. silahkan. Habis itu Assalamualaikum Kak Iman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diizinkan untuk bertanya. Begini Bu, saya ingin bertanya, eh, siapa sih yang lebih dominan dalam hal pendidikan anak itu tangguh, ayah atau kak ibu? Gitu. Hmm. Kemudian yang kedua, ketika anak kita sudah mulai dewasa, sudah mulai kuliah gitu kan. Nah, Mm-mm. ketika karakter itu belum masih kurang dimiliki, kan kayaknya anak-anak sekarang itu ya sepertinya mudah apa ya, kurang tangguh lah ya. Nah, ketika Hmm. mungkin itu ada kesalahan-kesalahan kita dalam mendidik waktu kecilnya gitu, mungkin kita kurang berkolaborasi atau apalah gitu. Pokoknya yang terlihat sekarang adalah bahwa anak ketika sudah mulai beranjak dewasa itu memiliki sifat yang kurang tangguh. Nah, ini kita sebagai orang tua ini seperti apa baiknya gitu, Bu? Kan kita itu Hmm. kan bisa memperbaiki kan apa Mm-mm. atau udah memang begitu aja loss atau kita bisa perbaiki gitu, Bu. Hmm. Ya. Heeh. Ya, terima kasih. Ya, eh, kalau ditanya perannya ayah ibu itu siapa mana yang lebih dominan, sebenarnya kan semuanya penting, Bu. Jadi kalau ayah itu memang nanti akan menurunkan karakter anak untuk lebih kepada ketegasan, pengambilan keputusan, kemudian pemecahan masalah. Tapi kalau ibu itu nanti lebih kepada bagaimana nanti anak menyerap ke rasa kasih sayang di situ, ya. Sehingga semuanya tidak ada yang merasa oh dominan enggak, tapi semuanya sama-sama penting, ya. Sehingga memang ketika di usia berapa itu anak dekat dengan ibu, usia 0 sampai 2 tahun kan dekat ibunya nih. Bapak juga harus punya peran juga sama ya. Jadi ketika bondingnya anak 2 tahun itu kan memang dia menyusui harus dekat dengan ibunya. Tapi ayah juga sama. Dalam arti apa? Oh ketika dia anak itu butuh misalnya ketika malam harus ganti popok, ayahnya juga bisa masuk seperti itu. Ini kalau kita berbicara mengenai usia di 0 sampai 2 tahun. Tetapi pada intinya ayah dan ibu itu sama-sama pentingnya untuk perkembangan anak karena semua anak itu butuh aspek-aspek yang dibutuhkan dari kedua orang tuanya seperti itu. Kemudian kalau ditanya mengenai sudah kuliah dan kemudian karakternya seperti itu, ya memang di sini memang orang tua perlu refleksi juga di situ ya. Jadi mungkin perlu juga mencari informasi, mencari tahu ke anak. Jadi eh ini perempuan apa laki-laki ya Bu ya anaknya ya Bu ya? Laki, laki. Oh laki-laki ya. Lebih dekat ke siapa Bu? Karena kan pendidikan itu biasanya Kos ke ya? ibu ya, ke Hmm. ibu lah ya, karena suami Hmm. kan kurang gitu. Hmm. Tiba-tiba makanya saya bingung. Itu tuh sebetulnya ibu atau ayah sih, misalnya ketika ibu Hmm. memberikan pemahaman seperti ini loh, kemudian Hmm. diberikan sama ayah bom gitu kan. Akhirnya kan Hmm. seperti buyar semua itu kan Hmm. jadinya, Hmm. aduh bagaimana gitu. Ya, karena begini, karena ini udah masuk dewasa, berarti kan Bapak Ibu juga lebih berperan sebagai teman ya. Jadi diskusi ya di situ ya, bukan mengarahkan. Karena anak yang dewasa kan sudah punya pola pikir yang hampir sama dengan kita. Jadi diskusi, ajak ngobrol. Ya mungkin kalau emang deket dengan ibu ya awal prolognya aja. Jadi mungkin lebih tanya ke anak ibu misalnya, tanya ke perasaan dia. Jadi mungkin menanyakan lebih kayak ini ya Bu, evaluasi deh. Jadi tanya ke anak misalnya, menurut kamu itu, eh, eh, tanya dulu misalnya gini, Mama mau tanya nih, menurut kamu ya, eh, orang tua, Mama Papa itu ke kamu itu ada yang kurang enggak dalam mendidik seperti itu. Itu tapi obrolan yang ringan ya Bu ya, bukan kayak ini ya. Jadi obrolan ringan dulu, nanti kita lihat respon anak ya. Ada nggak yang kamu itu kurang srek dengan apa yang mama papa sampaikan, yang papa mama terapkan di rumah, di kamu seperti itu. Kita hanya pengen tahu dulu yang dia itu merasa kurang nyaman apa, kenapa dia nggak bisa deket dengan bapaknya atau bagaimana, seperti itu. Karena jangan sampai kita kemudian memberikan suatu advice atau memberikan arahan yang anaknya nggak butuh itu.
Karena mungkin kita berpikir, oh aku salah di sini, berarti aku kasih ini. Enggak, tapi kita sekarang lebih kepada komunikasi diskusi, mungkin bicara hati ke hati juga sama ya. Yang kamu rasakan apa, seperti itu. Nanti kalau misalnya dia jalan, kenapa sih kok mama tumben tanya seperti ini? Ya mama kan juga perlu, kayaknya perlu koreksi deh kalau ada yang salah seperti itu. Kan juga mama, kalau mau ada yang salah kan juga harus minta maaf. Kan mama nggak tahu. Selama ini kan mama juga merasa, yang mama sampaikan itu baik-baik saja sih, fine-fine saja. Tapi saya nggak tahu kamu ngerasanya bagaimana. Jadi semacam obrolan aja sih Bu, ringan seperti itu. Ya. Mungkin di awal dia juga akan merasa mungkin, ih mama aneh-aneh aja sih, nggak tumben itu tumben kayak gini. Enggak sih, cuma mama ngerasa kalau ada yang memang yang kurang pas, mama berarti perlu koreksi deh, perlu perbaiki deh seperti itu. Jadi itu awal jangan bisa menyampaikan seperti itu sih Bu. Ya. Nanti berikutnya tergantung nanti diskusinya ibu sama anak bagaimana. Ya. Jadi obrolan berikutnya itu, dan bapak juga diajak sebenarnya kayak gitu. Mungkin keluar bareng yuk ngobrol apa di situ. Dan mungkin perlu dicatat juga ketika ngobrol bareng semuanya harus bisa welcome, tidak merasa bahwa ya kamu dulu, saya dulu, bapak ibunya nggak kayak gitu. Ya kamu dulu nggak coba ya. Jadi sama-sama memang niat untuk tadi ya di awal kan niat ya memang untuk oke kita sama-sama mengkoreksi diri, kalau ada yang kurang ada yang salah kita perlu perbaiki diri. Jadi kalau berubah atau diperbaiki nggak hanya anak tapi mungkin papa mama juga nggak apa sih kalau memang perlu diperbaiki kamu ngomong aja nggak apa-apa seperti itu. Karena memang udah dewasa jadi diskusi aja di situ. Begitu Bu Anu. Ya, Enggak, maksudnya kalau misalnya suami nggak bisa diajak kerja sama gitu, Ah, udah kamu aja gitu. Makanya gimana ah. itu? Berarti yang diselesaikan jenengan sama bapaknya dulu nih diskusi. ya, Jadi satukan visi dulu. Jadi sama sampaikan bahwa mungkin bisa gini Bu, kita tuh membawa anak kita ke arah mana sih seperti itu. Jadi jenengan juga harus tahu dulu persepsinya bapak gimana dulu Bu. Karena kalau jenengan masuk langsung tapi jenengan sama bapak masih berbeda, nanti akan ada hal yang membuat anak juga kurang nyaman di situ. Jadi jangan samakan dulu, sampaikan bahwa ini loh yang dibutuhkan anak kayaknya ini deh. Mau nggak Pah, yuk kita bareng-bareng yuk di situ. Karena ini butuh kolaborasi nih. Karena kalau satunya juga masa bahwa enggak aku enggak kamu aja. Nah sekarang nanti mungkin sampaikan juga bahwa eh, orang kita tuh punya tanggung jawab ya. Jadi tidak hanya saya yang pegang, tapi kita sama-sama di situ. Mungkin jenengan perlu diskusi dulu dengan suami untuk menyamakan persepsi dulu, menyampaikan bahwa sepertinya ada yang perlu dirubah dalam pola jenengan sama suami ke anak di situ. Tapi ya sama tanyakan dulu diskusi dengan suami yang disampaikan jenengan itu memang untuk lebih ke perkembangan anak di situ. Nanti kalau ya enggak menurutku baik ya, nanti memang akan jadi hal yang berbeda kemarin di situ. Sebelum masuk ke anak masalahnya. Harus satu visi dulu dengan suami. Begitu Bu Ana. Iya. baik. Makasih, Bu. Oke, Kasih, sama-sama Bu Ana. karena terima kasih. Ini uh, waktunya sudah di Hmm, ujung ini, tapi masih ada dua pertanyaan ya, lagi. Minta guys. izin boleh ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, mohon untuk lebih singkat ya, satu pertanyaan saja, hanya durasi waktu ya. Mohon silakan Kak Iman, Pak Oke, Iman. Ya, Oke, terima kasih Pak Agus yang ya monggo. sudah memberikan waktunya. Eh, Baiklah, mohon izin Bu Yuli, ada apa ya, semacam share atau tanya lah gitu. Hmm, Ini apa metode atau gimana konsepnya? Ini gini Bu ya. Kalau saya melihat itu, ini Rika saja nih. Kalau hmm, kita melihat kebanyakan, mohon maaf, bukannya kita membandingkan sih tidak, tapi ini yang pernah saya alami begitu. Kalau hmm, kita di negara kita, entah itu ya di wilayah Indonesia lah seperti itu. Saya lihat mereka pembelajaran sudah cukup, ya kan? Kemudian pendekatan orang tua yang seperti Bu Ana sebutkan tadi sudah dilaksanakan. Namun hmm, ya perkembangan anak atau yang kita inginkan tuh ya masih masih jauh dari harapan. hmm, Kita berbeda dengan di luar sana, seperti misalkan negara Thailand lah seperti itu. hmm, Saya pernah melihat itu ada anak usia di bawah 5 tahun. Tapi luar biasa sekali. Mereka sedang melaksanakan apa? Ada perlombaan menggambar. Jadi begitu ditanya, apa pendapat kamu tentang perlombaan ini? Itu hmm, jawabannya di luar dugaan gitu. Lebih-lebih hmm, dari orang dewasa gitu. Kalau kalau misalkan hmm, dia beranjak dewasa, mungkin ada semacam perkembangan yang memang wajar ya. Tapi ini tidak hmm, gitu loh. Anak ini di hmm, bawah usia 5 tahun, tapi apa pola pikir mindsetnya itu
melebihi apa ya usianya, dia Hmm. katakan katanya, oh pendapat saya sangat senang sekali karena pesertanya lebih banyak, kemudian apa hadiahnya pun beragam. Terus apa harapannya? Harapannya tahun depan ya nanti pesertanya lebih banyak lagi, kemudian nanti Hmm. hadiahnya pun begitu. Ini yang membuat Hmm. saya tuh nggak habis pikir gitu loh. Tapi buktinya Hmm. coba kita tanyakan di negara kita itu jangankan anak TK atau apa anak balita atau TK, kita ada anak SMA aja kita tanya misalkan tentang pendapat. Hmm. Bagaimana pendapatmu tentang perlombaan ini? Ya. Ketawa aja dia gitu loh. Hmm. Yang saya Ya. nggak habis pikir. Artinya se, apa namanya usianya itu baru 5 tahun ke bawah, tapi pencapaian pola pikirnya itu sangat luar biasa sekali. Hmm. Eh, Ya. itu bagaimana? Apa ada metode khusus atau apa gimana gitu loh? Kalau misal masalah kebiasaan, kita Indonesia juga ya tidak kalah hebatnya juga dalam pendekatan, dalam apa pembelajaran kepada pendekatan seperti Bu Ana dan Hmm. apa yang diutarakan tadi kan. Hmm. Kalau itu apa di luar itu kok enggak gitu loh. Ini kira-kira Hmm. metodenya itu bagaimana ya Bu Yulia? Terima Ya. kasih. Ya. eh Sebenarnya gini, memang sistem pendidikan kan juga berpengaruh sebenarnya, tapi memang yang paling paling membuat pengaruh lagi kan adalah di keluarga ya Pak. Jadi pola kebiasaan di keluarga seperti itu. Jadi begini, kalau kita melihat di luar, kenapa anak itu bisa terampil berbicara, dia bisa menyampaikan dengan pemikiran yang jauh ke depan seperti itu. Nanti kita bisa melihat bagaimana dia di rumah, dibentuk di rumah, dan bagaimana pola-pola yang disampaikan di rumah. Bagaimana komunikasi di rumah. Contoh misalnya, jadi kalau kita melihat sekarang itu kan permasalahan perilaku itu kan, kalau remaja bahkan yang lain itu kan memang gadget itu kan juga berpengaruh ya Pak ya. Coba kita lihat ketika mereka beraktivitas, apakah masih melibatkan gadget di sampingnya di situ. Nah, sehingga ada mungkin beberapa hal pola yang kadang karena itu sudah begini, yang menjadikan kadang toleransinya orang-orang adalah, lah gimana Bu? Lah, sekarang sistemnya pakai gadget kok, kalau nggak pakai gadget kan nggak bisa. Tetapi akhirnya eh, kita sebagai orang tua itu justru lemah dalam memberikan penanaman nilai-nilai tadi ya. Sehingga apa yang terjadi? Karena anak itu juga sama mendapatkan materi yang sama dengan yang lain, sehingga kita merasa bahwa ini sudah cukup. Kadang kita melihat bahwa yang kita lakukan akhirnya tidak maksimal ke anak. Bahkan akhirnya seharusnya kita berikan ke anak itu justru tidak kita berikan, sehingga terjadi apa? Itu yang terjadi tadi. Anak berkembang dengan caranya sendiri, dia mendapatkan pemahaman sendiri, sehingga ketika bertambah usia, di saat dia seharusnya dia bisa menyampaikan sesuai dengan usianya, yang dia sampaikan apa? Ya tadi yang saya sampaikan, nggak tahu ya, saya nggak paham ya seperti itu. Nah, berarti apa? Kalau kita berbicara mengenai umum kan juga agak susah. Kalau saya begini, ketika kita memasakkan anak kita fokus ke anak kita dulu. Kenapa kita bisa seperti itu? Kita cari tahu dulu apa yang salah dari semuanya, apa yang belum pas dari kita yang mungkin menerapkan polanya, atau dari anak yang memang dia apanya terlalu longgar dengan apa yang dia lakukan di situ. Sehingga kalau kita sudah tahu sebabnya di situ, kita akan bisa membuat suatu aturan yang akan nanti kita sepakati bersama ya. Oh, nanti kalau seperti ini anak harus bagaimana, kalau seperti ini saya harus bagaimana di situ. Dan akhirnya apa? Hal-hal informasi apa atau media apa yang perlu kita berikan ke anak untuk dia juga bisa berkembang dalam kognitifnya di situ. Karena ini semua kebiasaan, Pak. Kebiasaan, pola, yang akhirnya anak itu menyerap di situ. Kalau tadi yang disampaikan, anak di sana sudah menyampaikan seperti itu. Nanti kita coba cross check bagaimana dia sehari-harinya, bagaimana dia melakukan apapun itu dengan cara bagaimana, bagaimana pola komunikasinya di rumah. Itu nanti berpengaruh semua, Pak. Dan akhirnya apa? Bagaimana sistem pembelajarannya? Itu juga berpengaruh. Itu semuanya nanti complicated itu, Pak. Jadi dari sistem juga iya, dari sistem sekolah juga iya, dari sistem di rumah juga nanti berpengaruh di situ. Karena kalau kita menyebutkan, oh ya salah siapa dan bagaimana, ya kita agak susah. Tapi kita perlu merefleksi dengan, oh kasusnya per individu. Oh seperti ini. Nah, nanti kalau kita sudah melihat, oh berarti kalau di sini nggak ada masalah, kok ini masalah di sini. Kita koreksi yang di sini. Tapi kalau saya melihat memang kenapa anak bisa terampil ngomong? Kenapa dia bisa menyampaikan pendapat? Biasanya di rumah juga ada kebiasaan untuk bertukar pendapat, berkomunikasi. Sehingga di kebiasaan anak ketika di luar, dia tanya orang, dia udah terbiasa ngomong seperti itu. Tapi kalau dia tidak di rumah juga tidak ada pola-pola seperti itu,
kemudian dia di luar, kita berharap dia juga bisa ngomong seperti yang jenengan melihat di luar, ya agak susah untuk dia menyampaikan seperti itu. Kenapa? Kebiasaannya yang mungkin tidak sesuai dengan apa ya, tidak sama dengan yang dia lihat di luar seperti itu. Begitu Pak, Pak Iman. Oke, oke. Bu, satu lagi, Bu. Itu kontrolnya itu gimana, Bu? Maksudnya gini loh. Itu kan masif ya dalam pengertian tuh kalau kalau di kita ini kan itu ya hampir merata juga sih ya Hmm, polanya seperti itu kan hmm, sangat-sangat luar biasa itu merata. hmm, Yang hmm. di luar sana juga di negara luar itu merata, tapi Ya, meratanya itu kan merata baik. Kalau kita kan enggak, padahal upaya segala macam itu sudah kita jalankan. Contoh seperti hmm, tadi masalah yang Ibu bilang tadi masalah gadget. Di sana pun diberikan gadget, tapi ya, mereka tuh tahu gitu, ini hmm, waktunya, ini mereka lepas. ya, Ya, di tempat kita juga kita sudah kasih apa dikontrol apa hmm, dengan cara Ya. apapun ya akhirnya mereka berhenti kan tapi hmm. ulang lagi. Nah, di luar sana enggak. Mereka ya ya sesuai dengan kontrol aturannya gitu. Nah, ini gimana? Ya, Ini terakhir ini. gini. Ya. Gini, memang nanti kita berharap nanti untuk ya ini kan kalau sistem itu kan berarti kan ke pemerintahan ya Pak. Semoga ini ada perubahan dalam dalam kurikulum Ya. juga di situ. Yang berikutnya kalau kita bicara mengenai internal kita sendiri, ketika mungkin kita sudah merasa menerapkan bahwa oke, saya sudah pakai screen time, aturan gadget dan sebagainya. Coba kita mungkin yang saya nggak tahu ya, jadi sudah melakukan belum misalnya ketika kita memberikan screen time atau batasan penggunaan gadget, anak ketika diberikan aturan seperti itu, dia nerima apa enggak di situ? Atau jangan-jangan dia melakukan itu karena memang ini wajib, ini karena aturan dari orang tua, aturan seperti ini sehingga apa? Dia mungkin memang mungkin dia membatasi, tapi perasaan dia nggak nyaman. Nah itu yang buat akhirnya apa? Ya kita nggak tahu di luar sana, di luar mungkin ketika kita pas nggak kontrol, dia melakukan lebih dari screen time itu nggak di situ. Sehingga kalau kita itu memang memberikan aturan batasan, oke, nanti kalau kamu di rumah pakai ini jam berapa lama. Sesekali coba dalam diskusi berikan waktu luang untuk menanyakan ke anak, kamu kalau ayah ngasih aturan seperti itu, kamu nyaman nggak sih? Hmm. Kamu kadang suka nggak sih kalau ayah kasih aturan seperti itu? Nah, kadang nanti kalau yang penting kita harus tahu dulu apa yang dia sampaikan, yang dia rasakan. Baru nanti kita memberikan pemahaman mengapa kita memberikan aturan di situ. Ya, nanti kalau kita belum tahu apa yang dia rasakan, tapi kita sudah memberikan, kenapa kita memberikan aturan itu, nanti yang jujur muncul apa? Ya semuanya kok aturan semua, capek saya. Sehingga apa? Itu yang terjadi. Sehingga kadang mungkin dia kalau kita melihat kasih aturan batasan, tapi dia ketika kemudian pada saatnya dia belajar, dia nggak merekam semua pelajaran. Kenapa? Yang muncul emosi negatifnya. Masih dongkol, masih jengkel di situ. Kenapa dikasih batasan? Oke, sekarang mau belajar. Udah, dia nggak pegang gadget, tapi dia belajar. Tapi dia nggak masuk di situ. Nah, kemudian yang berikutnya apa tadi? Dalam diskusi itu belum sampai kepada tahap ke feel sama ke apa yang dia pikirkan di situ. Mungkin ini yang mungkin perlu jenengan refleksi sudah ada atau belum di situ. Mungkin itu Pak Iman. Nggih, nggih, matur nuwun, Bu. Ye, sami-sami, ye, Matur nuwun, Pak Gus, nggih. Ya, ye, sami-sami. Nah, ye. Satu lagi ya, nggak apa satu nih, satu lagi, Bu. nggak apa-apa. Ya, Bu ya, Nah, ye. Kak Yuni silahkan satu pertanyaan lagi ya. Enggak. Baik, terima kasih Pak Agus untuk Ya. kesempatannya dan Ibu Yuli. Mohon izin Hmm, bertanya Bu, terima kasih ini materinya sangat luar biasa, bagus sekali. Dan hmm, saya berharap saya bisa tahu lebih awal gitu, karena kebetulan hmm, saat ini anak saya udah SMA kelas 1. Jadi hmm, pertanyaan saya, bagaimana maksudnya ya semoga ya kalaupun terlambat lebih telit dia never lah gitu. ya, Nah, dengan posisi anak yang udah ABG gitu Bu hmm, gitu kan dan eh, ternyata golden age itu sangat penting gitu kan. Nah, hmm. bagaimana memaksimalkan sehingga anak yang udah usia remaja gitu, Remaja. 15 tahun saat ini Bu Hmm, kelas 1 SMA ya, ya, bisa memiliki sikap tangguh sehingga apa yang diharapkan dari mental tangguhnya itu bisa bisa berguna di hmm, kemudian hari gitu kan hmm, baik pribadinya apalagi hmm, khususnya misalnya nanti dia harus jauh dari orang tua dan mungkin tip atau trik yang bisa kami hmm, lakukan mungkin dari para peserta ini terapkan untuk anak yang di atas usia golden age. Terima kasih. ya, Terima kasih. ya. Jadi gini, memang kalau kalau banyak berarti telat ya, ya emang telat, tapi kan daripada enggak sama sekali seperti itu. Jadi kalau memang usia remaja itu berarti peran kita sebagai orang tua itu sebagai teman ya, sebagai teman bukan sebagai orang tua. Karena
di usia remaja itu dia dikatakan dewasa belum, dikatakan anak-anak ya enggak. Jadi kadang anak merasa bahwa aku udah gede seperti itu. Sehingga dia butuh ada pengakuan bahwa dia itu bisa ya. Sehingga kita sebagai orang tua itu memperlakukan dia sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman apa? Kita coba kalau kita agak kesulitan mencari bagaimana ya sebagai teman untuk anak saya, coba jenengan amati. Dia itu berteman dengan siapa. Kemudian kalau dia ngobrol dengan teman-temannya itu temanya apa sih yang dia bicarakan di situ. Nah, coba jenengan pahami di situ. Jenengan ikuti kebiasaan dia. Oh, dia akan senang kalau dia membahas seperti ini. Nah, kalau hal itu bisa jenengan lakukan, sesekali jenengan kalau ajak komunikasi anak-anak yang temanya sesuai dengan yang dia sukai di situ, ya. Tapi kalau memang ternyata jenengan juga ternyata yang dia sukai kok, aduh kok aku ya nggak belajar itu ya nggak suka dengan yang dia lakukan ya, jenengan coba diskusi dengan pasangan dengan bapak suami ya. Suami bisa nggak melakukan itu? Jadi agar akhirnya apa? Tema yang sama yang disukai anak itu ketika kita ajak ngobrol, nanti anak merasa bahwa ih, aku punya temen partner yang oke nih sekarang orang tua aku sendiri. Nah, jadi kita masuknya ke tema yang sama dulu dengan anak, bukan ke tema yang apa namanya kita ingin memperbaiki pola perilakunya enggak. Nanti kalau dia sudah merasakan bahwa ih orang tua aku ya oke ya, ternyata dia juga bisa kayak temenku nih ya, bisa ngobrol dan sebagainya. Nah, itu nanti kita sisipin masuk ke perilaku bisa nih. Ketika kita ingin mengkoreksi. Oh ini ya. Sampai kita menanyakan tadi ya, kamu itu kalau seperti ini gimana sih? Kalau mama seperti ini, kamu suka nggak sih? Jadi sampai kita tuh diskusi sampai kepada dia tuh nerima nggak dengan apa yang kita lakukan di situ. Karena kalau remaja itu, kalau orang tua tuh bisa jadi partner temen, itu nanti penjenengan masuk apapun ngomong akan bisa diterima. Jadi bukan hanya mengerahkan, menasihati atau melarang. Karena kalau kita kadang menasihati pun dianggap larangan bagi anak seperti itu. Jadi masuk ke dunianya dulu. Kalau memang ibu bapak bisa, ya udah diskusi ke tema-tema yang dia sukai. Nanti baru kemudian ketika anak sudah nyaman dengan kita, ya kita masuk ke tema-tema yang, nah kenapa sih kok kamu seperti ini? Nah jadi apa yang menjadikan pemikiran kita terhadap perilaku anak yang kurang pas, jadi kita bisa berbicara mengenai hal itu kalau anak sudah nyaman dengan kita. Seperti itu, Bu. Baik. Makasih Bu Yuli. Ya, sama-sama Bu Yuni. Baik, eh, terima kasih. Eh, Masih ada perlu konklusi satu kalimat saja apa untuk Baik, menyatakan bahwa anak menjadi tangguh. ya. Jadi untuk kita itu memiliki atau berharap anak kita itu tangguh, memang yang penting buat bonding dengan anak, anak nyaman dulu dengan kita, kemudian berikan kepercayaan kepada anak ketika dia sudah remaja untuk dia melakukan, tapi ketika dia memang salah, kita bisa berikan koreksi, tetapi tidak dengan menyalahkan. Kita sebagai teman bagi anak remaja, dan kita sebagai orang tua yang memiliki perilaku yang jadi contoh ketika anak-anak itu masih usia dini. Mungkin itu Masya Kak Allah, Agus ya. Ya. luar biasa Kak Mm-mm. Yuli. Kita Ya. apresiasi eh, pembicaraan malam hari ini. Di penghujung ini cukup seru sekali ini. Kalau Mm. diperpanjang bisa sampai subuh ini. Ya, betul ya, betul. Ya, Terima kasih dari ya. sahabat-sahabat RKM. Eh, jadi gini, ilmu sudah kita serap, penuh Hmm. manfaat. Cara Hmm. mendidik anak kini lebih cermat. Mari terus dampingi dengan anak-anak kita dengan penuh semangat agar mereka tumbuh kuat, mandiri, dan hebat. Hmm. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga ilmu ini memberi cahaya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Rumah Karakter Mulia selalu bersama. Ya. Saya undur diri. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh.